Beberapa saat kemudian, di bawah langit senja yang mulai meredup, Han terlihat bertanya kepada seseorang apakah dia telah mengunjungi Jaewo. Sambil menghela napas panjang, Hyung mengangguk dan menyampaikan bahwa melihat potensi Jaewo di Korea telah membuat dirinya merasa begitu bersemangat. Meskipun tidak dapat merekrut Jaewo ke dalam organisasi MIR, Hyung tetap ingin membantunya. Hyung menjelaskan kepada Han bahwa sebelumnya dia pernah menawarkan diri untuk mengajarkan Jaewo cara berkomunikasi dengan hewan, namun tawaran itu ditolak. Meskipun Hyung telah menegaskan bahwa bantuannya tidak akan mengikat Jaewo pada organisasi MIR, Jaewo tetap menolaknya. Han kemudian menunduk dan menyampaikan bahwa dia memahami perasaan Hyung. Sambil merawat tanaman, Han mengingat bagaimana Jaewo beberapa tahun lalu sangat antusias terhadap kekuatan spesial yang dimilikinya. Mendengar pernyataan itu, Hyung melirik ke arah Han dengan ekspresi yang kesal. Hyung menyadari bahwa Han sedang mencoba menunjukkan bahwa dia telah berhasil membantu Jaewo, dan hal itu membuat Han terdiam sejenak setelah mendengar nada suara Hyung. Hyung lalu menghela napas panjang dan menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, dirinya semakin sering ikut campur dalam urusan orang lain, meskipun merasa bahwa sebelumnya tidak pernah bersikap demikian. Han pun menanggapinya dengan tawa kecil dan kembali bertanya pendapat Hyung mengenai Jaewo. Sambil duduk di halaman dan menikmati secangkir minuman, Hyung tampak diam dan merenung, sementara Han menunggu jawabannya dengan sabar. Hyung akhirnya menyampaikan bahwa Jaewo adalah seorang anak muda yang aneh. Dengan kemampuan bertarung yang setara dengan kuartet dan keahliannya dalam berkomunikasi dengan hewan, Hyung merasa bahwa potensi yang dimiliki Jaewo sangat luar biasa, terlebih mengingat usianya yang masih muda. Han hanya tersenyum ketika mendengar pernyataan tersebut, tanpa memberikan tanggapan apapun. Han lalu kembali bertanya apakah menurut Hyung Jaewo adalah anak yang spesial. Menurut Hyung, hewan-hewan yang berhasil disinkronkan oleh Jaewo memang istimewa. Namun hal itu tidak terlepas dari bakat dan kemampuan Jaewo sendiri yang luar biasa. Hyung menyebutkan bahwa meskipun Gain memiliki binatang suci Lutrain dan telah berpengalaman dalam komunikasi dengan hewan, Gain tetap dikalahkan oleh mutan muda yang bahkan belum memiliki pengalaman yang cukup. Han kembali memastikan apakah kesimpulan tersebut berarti familiar milik Jaewo memang tidak masuk akal jika dianggap biasa. Hyung kemudian menjelaskan bahwa dia telah memeriksa familiar Jaewo secara langsung dan menemukan bahwa keduanya sangat berbeda dan sangat kompleks. Menurut Hyung, kedua familiar Jaewo memiliki karakteristik yang seolah-olah menyerupai manusia. Pernyataan itu mengejutkan Han dan membuatnya ingin memastikan maksud dari Hyung. Hyung kembali menghela napas dan menegaskan bahwa kedua kucing milik Jaewo memang menunjukkan perilaku yang sangat kompleks, seolah memiliki pikiran dan kekuatan mental setara manusia, meskipun dia hanya berinteraksi dengan mereka dalam waktu singkat. Han tampak terdiam saat mencerna penjelasan tersebut, namun Hyung segera mengalihkan pembicaraan dan meminta Han membahas hal lain. Hyung lalu bertanya tentang kabar bahwa Han menerima surat dari Akademi Mutan Dunia, dan menanyakan apakah Han berniat mengirim generasi muda mereka ke sana. Han membenarkan hal itu, membuat Hyung menunjukkan ekspresi khawatir dan mempertanyakan apakah keputusan itu tidak akan membahayakan mereka. Namun Han merasa tidak ada alasan untuk menolak tawaran tersebut. Menurut Han, dalam waktu dekat generasi muda itu akan menemukan tempat mereka di dunia mutan. Han menilai bahwa mereka tidak akan bisa menyembunyikan generasi muda itu selamanya, dan jika mereka mampu melewati tantangan ini, potensi perkembangan mereka akan jauh lebih besar dibandingkan jika hanya berada di bawah perlindungan mereka. Mendengar alasan itu membuat Hyung terdiam dan mulai mencemaskan keputusan tersebut, sementara Han tidak mengatakan apapun lagi. Beberapa saat kemudian, di rumah Jaewo, Jaewo tampak terkejut saat mendengar kabar bahwa dirinya menerima undangan dari Akademi Mutan Dunia. In Hyuk yang datang ke rumah Jaewo menyampaikan bahwa kabar itu benar adanya. Akademi tersebut telah mengundang Gangsik dari Baeho, Sucheon dari Baekdu, Jisuk dari Shinhwa, Subin dari Asosiasi, serta dua non-afiliasi yaitu Woin dan Jaewo. Jaewo hanya terdiam setelah mendengar hal tersebut dan bertanya-tanya apakah itu pertanda baik atau justru sebuah ancaman. In Hyuk lalu menjelaskan bahwa mereka diberikan waktu 1 bulan untuk tinggal dan belajar di sana. Meski begitu, In Hyuk menunjukkan kecemasannya ketika menyampaikan undangan itu. In Hyuk menyampaikan bahwa Jaewo dan Woin dapat menolak undangan tersebut jika tidak menginginkannya. Pernyataan yang membuat Jaewo tampak terkejut dan ingin memastikan apakah penolakan benar-benar diperbolehkan. In Hyuk menjelaskan bahwa tujuan undangan itu sebenarnya bukan untuk pertukaran pengetahuan yang bersifat ramah, melainkan lebih kepada proses evaluasi yang berpotensi berbahaya. Meskipun begitu, kuartet langsung menerima undangan itu karena penolakan bisa menimbulkan masalah bagi organisasi mereka. Penjelasan tersebut mengejutkan Jaewo, yang tidak menyangka akan menghadapi kenyataan semacam itu. Jaewo lalu menanyakan pendapat Woin terkait undangan tersebut. Menurut In Hyuk, Woin akan ikut pergi jika Jaewo juga memutuskan untuk menerimanya. Hal itu membuat Jaewo berada dalam kebingungan untuk menentukan keputusan. In Hyuk segera berdiri dan meminta Jaewo untuk mempertimbangkan semuanya dengan matang, serta memberitahu jika sudah membuat keputusan. Jaewo pun mengangguk sebagai tanda setuju.
Sebelum pergi meninggalkan rumah Jaewo, dengan ekspresi gemas, In Hyuk melambaikan tangan kepada kedua kucing dan memintanya untuk makan dengan lahap. Di hadapan Kartein, In Hyuk tampaknya telah membawakan berbagai jenis makanan dan camilan lezat untuk mereka. Beberapa saat setelah In Hyuk pergi, Kaiden menatap Jaewo dan mempertanyakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Di belakang mereka, Kartein terlihat sedang menikmati salah satu camilan yang dibawa In Hyuk. Jaewo lalu duduk di sofa dan mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya ingin pergi dan menerima undangan tersebut. Dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, Kaiden dan Kartein hanya terdiam menatap Jaewo. Sambil menatap kedua tangannya, Jaewo menyadari bahwa meskipun dia tidak akan seaman ketika berada di Korea, namun jika dia pergi, Jaewo akan bertemu dengan mutan kuat lain yang seusia dengannya, seperti Duke. Kedua tangan Jaewo mengepal kuat, menunjukkan tekadnya yang semakin bulat. Dengan ekspresi serius, Jaewo menegaskan bahwa dia ingin melawan mereka. Sikap Jaewo seketika membuat Kaiden merasa bangga, meskipun berbeda dengan Kartein yang hanya menggelengkan kepala saat mendengar alasannya. Menurut Kartein, cara berpikir Jaewo sangat mirip dengan Kaiden, mentornya, karena keduanya sama-sama terpaku pada keinginan untuk bertarung dengan mutan yang lebih kuat. Mendengar hal itu, Jaewo hanya tertawa kecil. Namun Kaiden memperingatkan bahwa situasi di akademi jauh lebih berbahaya daripada yang Jaewo bayangkan. Meskipun secara umum mereka semua akan berada dalam lingkungan Akademi Mutan Dunia, tetap saja akan ada pihak yang berusaha menghancurkan Jaewo dan teman-temannya jika diberi kesempatan. Jaewo mendengarkan dengan seksama penjelasan Kaiden. Dengan tatapan serius, Kaiden kembali memastikan apakah Jaewo masih ingin pergi, meskipun harus menghadapi risiko yang sangat tinggi. Tatapan Jaewo langsung berubah ketika mendengar pertanyaan itu. Dengan tegas, Jaewo menyatakan bahwa dia akan tetap pergi, sambil menegaskan bahwa dirinya adalah murid dari Kaiden. Keduanya saling menatap dengan tatapan yang sama-sama serius. Ekspresi Kaiden tak dapat dijelaskan, tetapi ia menyeringai, dan menyampaikan bahwa jika Jaewo sudah yakin dengan keputusannya, maka Kaiden akan ikut pergi bersamanya. Meskipun hal itu sangat berbahaya, Kaiden merasa bahwa ini merupakan peluang emas bagi Jaewo untuk bersaing dengan mutan lainnya. Mendengar keputusan Kaiden membuat semangat Jaewo membuncah, dan keyakinannya seakan telah bulat. Kaiden pun tertawa puas. Sementara itu di sisi lain, Kartein hanya bisa menatap mereka dengan heran, karena menurutnya Kaiden dan Jaewo tampak terlalu bersemangat. Di markas Shinhwa, Jiung dengan tegas meminta Jisuk untuk tidak pergi ke Akademi Mutan Dunia. Jiung merasa Jisuk tidak perlu menerima undangan tersebut hanya karena Shinhwa. Namun Jisuk menganggap Jiung terlalu santai, hanya karena pernah bertarung melawan mutan peringkat 50 besar dunia dan keluar sebagai pemenang. Karena Jisuk tidak langsung menjawab, Jiung merasa kesal dan mempertanyakan alasan Jisuk membahas hal lain. Dengan sorotan tajam, Jisuk menatap Jiung dan bertanya balik, apakah Jiung menginginkan dirinya terus bersembunyi di balik kekuatan sang kakak. Namun Jiung sendiri merasa bukan itu maksudnya. Dengan ekspresi serius, Jisuk menegaskan bahwa dirinya juga bagian dari Shinhwa. Kedua orang tua mereka adalah bagian dari organisasi itu, dan saat ini Jiung sebagai kakaknya adalah ketuanya. Oleh karena itu, Jisuk tidak ingin terus tertinggal. Mendengar alasan Jisuk, Jiung pun terdiam. Sementara In Hyuk yang berada di belakang mereka terlihat tersipu mendengar betapa kuatnya tekad Jisuk. Tiba-tiba In Hyuk tampak terkejut saat mengetahui ponselnya berdering. Dari ponsel tersebut, In Hyuk menerima pesan dari Jaewo yang menginformasikan bahwa Jaewo juga akan menerima undangan dari Akademi Mutan Dunia. Beberapa saat kemudian, di rumah Jaewo, Jaewo tampak terkejut melihat Jisuk mendatangi rumahnya pada malam hari. Jisuk menyampaikan bahwa dirinya mendengar Jaewo juga menerima undangan tersebut, dan Jaewo pun membenarkannya. Dengan ekspresi serius, Jisuk menjelaskan bahwa mereka tidak akan pergi untuk bersenang-senang, karena tempat itu tidak seperti Akademi Mutan Korea, melainkan lebih mirip wilayah musuh. Jaewo sudah memahami situasinya. Untuk sesaat, Jisuk hanya terdiam, menyadari bahwa Jaewo tampaknya sudah siap menghadapi tantangan besar itu. Menurut Jisuk, kini Jaewo sudah mengetahui banyak hal tentang dunia mutan. Saat Jisuk mempersembahkan camilan kepada Kaiden dan Kartein, Jaewo menanyakan apa tujuan kedatangan Jisuk malam itu. Sambil memeriksa ponselnya, Jisuk mengatakan bahwa kedatangannya hanya kebetulan melintas, dan menyarankan untuk memesan makanan karena dirinya sedang lapar. Tiba-tiba Jisuk terkejut saat melihat isi pesan di ponselnya. Subin mengirim pesan ke grup, mengetahui bahwa Jisuk sedang berada di rumah Jaewo, dan memintanya untuk memesankan tteokbokki. Woin juga membalas pesan tersebut, dan meminta dibelikan jajangmyeon. Melihat pesan dari Subin dan Woin yang memerintah seenaknya, membuat Jisuk sedikit kesal. Sikap Jisuk seketika berubah, membuat Jaewo heran melihatnya yang tertawa sendiri. Jaewo pun penasaran dengan apa yang terjadi. Dengan ekspresi jahil, Jisuk mengungkapkan bahwa dia baru saja memesan tteokbokki pedas level 5, serta jampong. Mendengar hal tersebut, Jaewo hanya terdiam tanpa reaksi. Di sisi lain, Subin dan Woin tampak berlari menuju rumah Jaewo dengan penuh semangat,
membayangkan kelezatan tteokbokki serta jajangmyeon favorit mereka yang telah dipesan. Beberapa saat kemudian, di rumah Jaewo, sebuah bantal tiba-tiba melayang dari arah yang tak terduga dan mengarah langsung ke Kaiden. Dalam hitungan detik, Kaiden dengan cekatan menghindar, membuat bantal itu justru menghantam wajah Kartein. Serangan tak disengaja itu langsung membuat Kartein kesal, wajah kucingnya memerah, dan tubuh mungilnya bergetar karena amarah yang tak bisa ia lampiaskan. Malam itu pun berubah menjadi kekacauan. Jisuk dengan sengaja memesan makanan pedas untuk Subin, padahal Subin sangat membenci rasa pedas. Lalu Kartein yang masih dalam wujud kucing semakin kesal setelah menjadi korban lemparan bantal, dan Jisuk juga memesan jampong untuk Woin meskipun sebelumnya Woin dengan jelas meminta jajangmyeon. Namun, Woin tetap memakannya, walaupun air matanya terus mengalir. Di tengah pertengkaran yang memanas, Jisuk beralasan bahwa Subin dan Woin seharusnya memesan makanan mereka sendiri, bukan menyuruhnya. Namun, Subin tetap tak menerima alasan itu dan dengan kesal menunjuk wajahnya yang memerah akibat makanan pedas tersebut. Sementara Jisuk terus mengejek dan menganggapnya masih lebih baik daripada wajah asli Subin. Di saat Jisuk dan Subin terus beradu mulut tanpa henti, Jaewo, Woin, dan para kucing hanya menatap mereka dengan bingung. Keadaan semakin kacau ketika Subin hampir menginjak salah satu kucing saat sedang adu fisik dengan Jisuk. Jisuk segera memperingatkannya, dan Subin pun terkejut, lalu memeriksa kakinya dengan panik. Saat menyadari hal itu, Subin langsung mengangkat kakinya dan merasa kaget karena telah menginjaknya tanpa sengaja. Sementara Jaewo dan Woin tetap diam dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Subin lalu berjongkok dan menatap kucing yang hampir terinjak itu dengan ekspresi cemas, seolah menanyakan apakah ia menakutinya. Tak lama, Subin pun menoleh ke arah Kartein dan Kaiden yang masih dalam wujud kucing dan dikenal sebagai Kasei Nitrat, sambil bertanya-tanya apakah Kaiden yang empuk dan Kartein yang kurus juga merasa ketakutan. Pandangannya kemudian beralih ke Jaewo, dan ia menanyakan apakah Jaewo sudah membuat keputusan. Sementara itu, Kartein masih menatap Subin dengan pandangan kesal. Jisuk akhirnya memberitahu Subin bahwa Jaewo juga memutuskan untuk menerima undangan dari Akademi Mutan Dunia. Lalu dengan tangan terulur, Jisuk meminta maaf kepada kucing yang hampir terinjak karena pertengkarannya dengan Subin, namun kucing tersebut tampak menolak memaafkannya. Subin pun memastikan ulang apa yang baru saja ia dengar, karena ia tahu betapa berbahayanya tempat itu bagi Jaewo. Di saat bersamaan, Subin menggendong Kartein dan mencoba mendekatkan wajahnya, namun Kartein berusaha sekuat tenaga menahan diri agar tidak dicium. Jaewo hanya tersenyum dan mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan mutan-mutan kuat lainnya. Ia tahu bahwa Jisuk dan Subin juga akan pergi, dan karena itu ia ingin ikut bersama mereka. Mendengar alasan itu, Jisuk dan Subin hanya terdiam, menatap Jaewo dengan tatapan heran. Untuk sesaat, keduanya saling berpandangan tanpa berkata apapun. Subin kemudian beralih pada Woin yang sedang memakan jampong, dan menanyakan apakah Woin juga akan pergi ke Akademi Mutan Dunia. Dengan mantap, Woin menyatakan bahwa ia juga akan pergi. Mendengar jawaban itu, Jisuk langsung bertanya dengan heran tentang alasan Woin, sedangkan Subin merasa bahwa Woin tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Menurut mereka, situasi Jaewo dan Woin sangat berbeda, dan Jisuk pun menyetujui pernyataan itu. Tiba-tiba, ekspresi Woin berubah sedih dan ia terdiam tanpa mengatakan apapun. Reaksi itu langsung membuat Jisuk dan Subin terkejut, karena Woin tampak murung tanpa alasan yang jelas. Subin mulai bertanya-tanya apa yang dipikirkan Woin, sementara Jisuk kebingungan dengan perubahan sikapnya, dan Jaewo juga tak mengerti mengapa Woin terlihat murung. Jaewo kemudian mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, karena akan sangat menyenangkan jika mereka pergi bersama. Jisuk dan Subin pun mendukung ucapan Jaewo dan memutuskan untuk pergi bersama. Mendengar hal itu, ekspresi Woin berubah menjadi tersipu, lalu ia melanjutkan makannya meskipun tetap diam. Sikap itu membuat Jaewo, Jisuk, dan Subin saling pandang, terdiam dalam kebingungan. Tak lama kemudian, malam semakin larut dan lampu rumah Jaewo pun dimatikan. Di ruang tengah, Woin, Jaewo, Jisuk, dan Subin sudah tertidur pulas ditemani 4 ekor kucing, sementara Kaiden dan Kartein duduk di atas sofa. Sambil menatap ke arah anak-anak itu, Kartein menyampaikan pendapatnya pada Kaiden bahwa mereka tampak seperti anak-anak aneh. Kaiden yang mengantuk hanya menguap lebar sambil menanyakan maksud Kartein. Sesaat kemudian, Kartein kembali menatap keempat anak tersebut, dan menurutnya, sikap mereka benar-benar berbeda. Tidak ada kebencian yang terlihat dalam perlakuan mereka satu sama lain. Kaiden pun mulai memikirkan ucapan Kartein, sambil mengamati keempat anak itu yang tertidur lelap. Lalu Kartein menambahkan bahwa Kaiden pasti paham maksud ucapannya, karena sejak kecil para mutan dibesarkan dalam lingkungan yang keras, di mana mereka harus menundukkan atau ditundukkan. Namun keempat anak itu tidak menunjukkan kecenderungan untuk mendominasi satu sama lain, dan yang lebih mengejutkan, mereka bahkan rela mengorbankan diri demi satu sama lain.
Kartein mengetahui bahwa 2 dari 4 anak itu memiliki kemampuan dan status sosial yang terlalu tinggi untuk tidak memahami cara kerja dunia mutan. Mendengar pemikiran Kartein, Kaiden pun mulai menyadari bahwa keempat anak itu memang memiliki sikap yang tidak biasa. Menurut Kartein, dari semua yang telah ia amati, penyebab utama dari segala kejadian itu adalah Jaewo. Pada saat itu, Jaewo tertidur lelap dengan beberapa kucing di sekelilingnya. Kaiden sempat melirik ke arah Kartein, sambil memikirkan bahwa Kartein belakangan ini bertingkah sedikit aneh. Kaiden merasa heran melihat Kartein yang dengan mudahnya menyetujui untuk tinggal lebih lama, hanya karena permintaan Jaewo. Dengan wajah yang tak menunjukkan ekspresi apapun, Kartein hanya terdiam dan menatap Jaewo sambil memikirkan sesuatu dalam benaknya. Sesaat kemudian, Kartein melirik tajam ke arah Kaiden. Menurut Kartein, justru Kaidenlah yang paling aneh di antara keempat anak itu. Kaiden tampak kebingungan mendengar penilaian itu. Lalu Kartein menyinggung kenyataan bahwa Kaiden kini memiliki murid, sebuah hal yang menurutnya sulit untuk diterima begitu saja. Kaiden hanya terdiam menatap Kartein dan kemudian tersenyum kecil tanpa membantah. Kaiden akhirnya menyetujui pandangan Kartein bahwa Jaewo adalah sumber dari segala hal yang membuat mereka bingung. Dalam keheningan malam itu, Kaiden dan Kartein pun tertawa pelan, namun terdengar cukup untuk membangunkan beberapa kucing yang kemudian menatap mereka dengan ekspresi bingung. Beberapa saat kemudian, di markas Union, di sebuah ruang isolasi, Profesor Delain menanyakan alasan Woin kembali mendatanginya. Woin menyampaikan bahwa dirinya akan pergi dan tidak bisa lagi berkunjung. Profesor Delain mengingat bahwa Woin baru saja kembali dari Akademi Mutan, namun Woin memberitahu bahwa tujuan berikutnya adalah Akademi Mutan Dunia. Jawaban itu mengejutkan Profesor Delain, namun Woin hanya diam menatap Profesor sambil menunggu tanggapan berikutnya. Profesor Delain menghela napas panjang, lalu menanyakan apakah Woin akan pergi bersama teman-temannya. Woin membenarkan hal itu. Dengan tatapan sinis, Profesor Delain menegaskan bahwa Woin sebaiknya tidak meninggalkan teman-temannya sendirian dan mengingatkan bahwa Akademi Dunia adalah tempat yang berbahaya. Woin merasa sudah memahami risikonya dan berjanji akan sangat berhati-hati. Profesor Delain kembali menarik napas panjang, lalu mengizinkannya pergi dengan harapan perjalanan Woin berjalan dengan baik. Di Akademi Mutan Dunia, saat Duke berjalan sendirian, suara seseorang terdengar memanggil namanya. Dari kejauhan, Arthur tampak tersenyum sambil menanyakan apakah Duke masih sibuk seperti biasanya. Arthur lalu bertanya apakah Duke telah mendengar kabar tentang kedatangan siswa dari Akademi Mutan Korea. Dengan tatapan sinis, Duke mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui hal itu. Arthur menambahkan bahwa akhir-akhir ini seluruh pembicaraan di Akademi hanya seputar hal tersebut, namun Duke hanya diam dan terus berjalan. Arthur kemudian menyebut bahwa Jaewo termasuk dalam daftar siswa yang akan datang, dan mendengar itu, langkah Duke langsung terhenti. Nama Jaewo rupanya masih menjadi pemicu emosi bagi Duke yang belum menerima kekalahannya. Setelah menyampaikan informasi itu, Arthur memperhatikan punggung Duke dari belakang, sambil dalam hati mengejek bahwa harga diri Duke telah jatuh sejak kekalahannya dari Jaewo. Menurut Arthur, posisi Duke sebagai siswa unggulan mulai terguncang karena kekalahan itu, apalagi Jaewo hanya seorang biasa. Arthur merasa bahwa Duke pasti sudah tidak sabar ingin membalas kekalahannya. Di sisi lain, sebuah pesawat terlihat melayang di udara. Di dalamnya, In-hyuk memberitahu bahwa waktu mereka hanya 30 menit sebelum mencapai tujuan, lalu mereka akan berganti pesawat untuk perjalanan sekitar 1 jam lagi. In-hyuk mengingatkan agar para siswa berhati-hati ketika berada di Akademi Mutan Dunia. Gangsik dan Sucheon mendengarkan dengan tenang, sementara Jaewo juga menyimak dengan saksama bersama Kaiden dan Kartein yang duduk di pangkuannya. Park duduk dengan wajah tegang, menunjukkan sikap siaga. Berbeda dengan yang lain, Jisuk dan Subin tampak santai sambil menghabiskan camilan milik Woin. Melihat kelakuan mereka, In-hyuk dan Park tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Beberapa saat kemudian, Jaewo dan rekan-rekannya akhirnya tiba di Akademi Mutan Dunia. Sesampainya di sana, para siswa Akademi Mutan Korea tampak terdiam dalam kewaspadaan tinggi, memperhatikan sekeliling dengan hati-hati. Di sisi lain, Park dan In-hyuk tampak mendampingi mereka dengan sikap siaga. Dalam benaknya, In-hyuk merenung bahwa meskipun seseorang yang akan mereka temui tidak termasuk dalam 10 besar peringkat dunia, kekuatan orang itu sejajar dengan para elit tersebut. Orang yang dimaksud In-hyuk adalah mantan pemimpin keluarga Lutrain, seorang tokoh kuat bernama Garis Lutrain. Di dalam ruangannya, Garis menyambut kedatangan para siswa Akademi Mutan Korea dengan sikap formal dan memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Akademi Mutan Dunia. Garis mengungkapkan bahwa setelah mendengar kabar kekalahan tragis yang dialami para siswa Korea, dirinya sempat merasa bingung. Namun setelah melihat mereka secara langsung, Garis merasa mulai memahami alasan di balik kekalahan tersebut. Garis lalu menanyakan siapa di antara mereka yang telah berhasil mengalahkan Gain. Jaewo pun memberanikan diri mengakui bahwa dirinya lah yang melakukannya. Tatapan Garis langsung terarah tajam kepada Jaewo,
membuat suasana menjadi hening. Jaewo sendiri tampak terdiam dengan raut gugup di hadapan tatapan penuh tekanan itu. Garis kemudian melanjutkan pertanyaannya, menyinggung soal keberadaan familiar yang berhasil mengalahkan binatang suci, dan ingin mengetahui di mana familiar itu berada sekarang. Pertanyaan tersebut membuat Jaewo sedikit terkejut. Dalam ingatannya, Jaewo teringat bahwa Kaiden sempat menyarankan agar mereka berpisah sesaat setelah tiba di Akademi Mutan Dunia. Kaiden mengatakan bahwa jika terus bersama, Jaewo mungkin akan terlibat dalam situasi yang merepotkan. Meskipun kenyataannya Kaiden dan Curtain hanya ingin mencari tempat yang nyaman untuk tidur siang. Jaewo pun menjelaskan bahwa sejak kedatangannya di akademi, ia belum lagi melihat familiarnya. Jaewo merasa kesulitan memanggil familiar tersebut, karena kemampuan telepatinya yang lemah. Penjelasan itu membuat Garis bertanya lebih jauh, mempertanyakan apakah Jaewo bahkan tidak memiliki kendali atas familiar miliknya. Garis lalu menyatakan bahwa dirinya ingin mengetahui bagaimana Jaewo bisa mengalahkan binatang suci yang berada di bawah komando Gain. Ucapan itu kembali membuat Jaewo terdiam dan semakin gugup, sementara Garis masih menatapnya dengan ekspresi sinis. Usai pertemuan dengan Garis, Inhyu kembali mengingatkan para siswa bahwa meskipun tujuan utama Akademi Mutan Dunia adalah menyatukan individu berbakat dari berbagai tempat demi menjalin relasi yang baik, tetap saja akan ada serangkaian tes yang harus mereka hadapi. Inhyuk meminta agar para siswa berhati-hati dan tidak melewatkan acara yang telah dijadwalkan. Para siswa pun menyatakan kesiapan mereka. Saat berjalan pergi, Park mengingatkan Inhyuk untuk segera membongkar tas mereka. Sebelum berpisah, Inhyuk kembali mengingatkan para siswa untuk menjaga diri masing-masing dengan baik. Setelah kepergian Park dan Inhyuk, Subin tampak menghela napas panjang. Dalam benaknya, Subin merasa tidak yakin bagaimana mereka akan berhasil menjalani semua ini. Sejak tiba di akademi, suasana yang mereka rasakan terasa jauh lebih mencekam. Mendengar perasaan Subin, Jisuk dan siswa lainnya hanya bisa terdiam dalam kegugupan. Sebelumnya, saat mereka melewati para siswa Akademi Mutan Dunia, banyak pasang mata memandangi mereka dengan tajam dan sinis. Menurut Gangsik, pandangan itu muncul karena seluruh penghuni akademi pasti telah mendengar tentang pertarungan antara mereka dengan siswa terbaik yang dimiliki akademi tersebut. Sesaat setelah Gangsik menyampaikan pendapatnya, mereka semua kembali terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Tiba-tiba, Sucheon memutuskan untuk pergi tanpa menjelaskan apapun, membuat Jaewo bertanya-tanya kemana arah tujuan Sucheon. Dengan tatapan singkat ke arah Jaewo, Sucheon hanya menyatakan bahwa dirinya akan pergi ke kamar dan menyarankan Jaewo untuk melakukan hal yang sama. Tanpa menunggu reaksi, Sucheon langsung masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Berbeda dengan Jaewo dan yang lainnya yang memilih diam di kamar, Subin justru merasa bosan jika hanya berdiam diri. Subin mengajak mereka keluar untuk menjelajahi area Akademi Mutan Dunia. Beberapa saat kemudian, Subin, Jaewo, dan para siswa lainnya tampak berjalan-jalan sambil mengamati pemandangan akademi dari ketinggian. Di belakang mereka, sejumlah siswa Akademi Mutan Dunia terlihat menatap ke arah mereka dengan ekspresi heran dan penuh tanda tanya. Saat memandangi lingkungan sekitar, Subin dan yang lainnya menutupi sebagian mata mereka dengan tangan karena cahaya matahari yang begitu menyilaukan. Menurut Jaewo, ukuran Akademi Mutan Dunia terasa jauh lebih besar dibanding akademi yang mereka miliki di Korea. Namun Gangsik menilai bahwa hal itu wajar karena tempat tersebut merupakan lokasi bersejarah yang menyatukan para mutan dari berbagai penjuru dunia. Tiba-tiba, suara seseorang terdengar dari arah belakang, menandakan kedatangan kelompok lain yang baru saja tiba di Akademi Mutan Dunia. Para siswa pun menoleh ke belakang dan melihat Arthur mendekati mereka bersama ketiga temannya. Arthur menghampiri mereka dan menunjukkan sikap ramah saat melihat kehadiran para siswa Korea di tempat itu. Arthur lalu menghampiri Jaewo secara khusus dan mengungkapkan rasa terkejutnya karena tidak menyangka Jaewo benar-benar datang ke akademi ini. Namun sebelum Arthur benar-benar mendekat, Jisuk terlihat menghadang langkahnya lebih dulu. Dengan sorot mata tajam, Jisuk mempertanyakan sejak kapan Arthur menganggap dirinya sebagai teman Jaewo. Di belakang Jisuk, Jaewo hanya bisa menunjukkan ekspresi bingung melihat ketegangan yang tiba-tiba muncul. Wajah Arthur tampak kesal, dan tanpa ragu, Arthur menegaskan bahwa dirinya tidak sedang berbicara kepada Jisuk, seolah menyuruh Jisuk untuk diam. Beberapa saat kemudian, Arthur dan Jisuk terlibat dalam tatapan tajam yang diam-diam penuh dengan tekanan. Sementara itu, Subin, Woin, dan Gangsik terlihat mengamati siswa lain dengan pandangan waspada dan penuh kewaspadaan. Hal serupa juga tampak pada Dael dan dua siswa Akademi Mutan Dunia yang berdiri diam sambil menatap mereka dengan sorot mata tajam. Ketegangan semakin meningkat ketika Jisuk, yang merasa kesal, menantang Arthur untuk bertarung ulang dan berjanji akan menghajarnya kali ini. Tantangan itu membuat emosi Arthur terpancing. Arthur menahan diri, namun mengatakan bahwa dirinya akan membalas perlakuan Jisuk begitu energinya pulih. Sementara itu, Jaewo yang berdiri di antara mereka mencoba meredakan situasi dengan senyum tenang,
berusaha menahan Jisuk agar tidak bertindak gegabah. Arthur menghela napas perlahan saat melihat usaha Jaewo meredakan ketegangan. Kemudian Arthur memperingatkan Jaewo agar lebih berhati-hati mulai sekarang. Peringatan itu membuat Jaewo terkejut dan kebingungan. Arthur menyampaikan bahwa akan ada banyak mutan lain yang berambisi menantang Jaewo, karena Jaewo telah mengalahkan Duke dan Gain, dua figur yang sangat dikenal. Ucapan itu membuat Jaewo terdiam dan mulai merasa cemas. Arthur menambahkan bahwa Gain dan Gup termasuk dalam daftar 10 besar mutan terbaik di Akademi Mutan Dunia, dan mereka berasal dari keluarga kuat serta berpengaruh. Kekalahan mereka dari Jaewo, seorang mutan yang bahkan belum pernah dikenal sebelumnya, telah menjadi aib yang masih dirahasiakan oleh pihak Akademi karena belum diumumkan secara resmi. Mendengar penjelasan itu, Jaewo merasa bahwa siapapun bisa kalah dalam pertarungan, dan tidak seharusnya hal itu menjadi masalah besar. Namun menurut Arthur, kekalahan tersebut adalah masalah besar bagi para mutan elit seperti Gain dan Gup. Arthur menjelaskan lebih lanjut bahwa posisi Gain dan Duke dalam peringkat 10 besar mulai diragukan oleh banyak pihak. Bahkan beredar kabar bahwa kemampuan Gain sedang dipertanyakan, dan ia telah dicopot dari jabatannya sebagai calon penerus keluarga Lutrain. Pernyataan Arthur membuat Jaewo dan para siswa lainnya terkejut, dan tidak menyangka dampaknya sejauh itu. Selain itu, Arthur memberitahukan bahwa instruktur yang sebelumnya menemani para siswa Korea ke akademi juga telah mendapatkan peringatan resmi dari lembaga. Dengan ekspresi cemas, Jaewo mempertanyakan dalam hati apakah semua konsekuensi itu muncul hanya karena satu pertarungan. Arthur menatap Jaewo dengan sorot mata tajam sebelum menjelaskan bahwa reputasi Akademi Mutan Dunia sangat dijaga karena lembaga ini menyatukan para mutan berbakat dari seluruh dunia. Kekalahan atau kemenangan bukan hanya menyangkut individu semata, tetapi juga menyangkut reputasi organisasi secara keseluruhan. Bagi mereka, hasil dari satu pertarungan bisa menjadi sangat penting dan menentukan. Penjelasan itu membuat Jaewo terdiam, tidak mampu berkata apa-apa, dan mulai menyadari betapa berat tekanan yang kini ada di pundaknya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Arthur menyampaikan bahwa itulah alasan mengapa dirinya merasa baik-baik saja hingga saat ini, berbeda dengan para siswa lainnya. Arthur merasa tidak mengalami kekalahan karena dirinya memperoleh hasil seri dalam pertarungan sebelumnya. Arthur kemudian menoleh ke belakang, menatap teman-temannya sambil meyakinkan bahwa dirinya memang tidak kalah saat itu. Pernyataan tersebut membuat Subin penasaran. Subin mulai mempertanyakan kemungkinan bahwa jika ucapan Arthur benar, apakah itu berarti Duke dan Gain berniat untuk kembali menantang Jaewo? Mendengar hal itu, Arthur sempat terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan jawabannya. Lalu dengan santai, Arthur menggigit ujung jarinya sambil tertawa kecil, dan menyiratkan bahwa kemungkinan itu memang bisa saja terjadi. Beberapa waktu kemudian, suasana berpindah ke dalam Akademi Mutan Dunia. Di sebuah ruangan yang tampak tenang, Jaewo duduk di atas sofa sambil menyandarkan kepala ke belakang. Dalam benaknya, Jaewo diliputi kecemasan, menyadari bahwa dunia mutan ternyata jauh lebih rumit dari yang sebelumnya dia bayangkan. Tiba-tiba, suara bel kamar terdengar, mengejutkannya. Jaewo pun bertanya-tanya siapa yang datang mengunjunginya. Dengan langkah hati-hati, Jaewo membuka pintu secara perlahan, penuh kewaspadaan. Tepat di depan pintunya, sosok Duke berdiri, mengunjunginya secara langsung. Tanpa banyak basa-basi, Duke langsung mengutarakan pertanyaannya, mempertanyakan alasan keberadaan Jaewo di Akademi Mutan Dunia. Bagi Duke, Jaewo tidak seharusnya datang ke tempat itu. Meski begitu, Jaewo tetap menjelaskan bahwa ia datang karena ingin melihat langsung seperti apa Akademi Mutan Dunia, terlebih lagi karena dirinya telah diundang secara resmi. Namun, Duke memandang Jaewo dengan tatapan sinis dan menilai bahwa alasan Jaewo terlalu naif. Duke menyampaikan bahwa tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menguji kemampuan Jaewo, untuk membuktikan apakah dirinya benar-benar sehebat yang dibicarakan. Jaewo menanggapi hal itu dengan tenang, karena dirinya memang telah menyadari kemungkinan tersebut sejak awal. Tetapi Duke menegaskan kembali, bahwa siapapun yang menjadi lawan Jaewo nantinya, Jaewo tidak boleh kalah. Pernyataan itu membuat Jaewo kebingungan. Saat berbalik dan melangkah pergi, Duke menoleh sejenak dan kembali mengingatkan Jaewo bahwa satu-satunya orang yang boleh mengalahkannya hanyalah dirinya. Ucapan itu membuat Jaewo semakin terkejut, tidak menyangka bahwa Duke mengatakan hal tersebut dengan begitu serius. Di sisi lain Akademi Mutan Dunia, suasana berbeda terjadi. 3 siswa Akademi Dunia tampak berbicara dengan nada tinggi kepada Subin. Mereka menyindir bahwa Subin tidak memahami apapun tentang tempat ini. Salah satu dari mereka bahkan menyampaikan dengan tegas, mempertanyakan alasan Subin berkeliaran di sekitar area gym. Mereka pun menyuruh Subin untuk kembali ke kamar dan tidak keluar lagi. Mendengar hal itu, Subin yang berdiri seorang diri hanya terdiam. Namun sorot matanya menunjukkan ketegasan, menatap ketiga siswa itu dengan tajam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat setelah Arthur dan yang lainnya keluar dari ruangan, langkah mereka mengarah ke sebuah tempat di mana sejumlah siswa tampak sedang berkumpul.
Arthur lalu mengarahkan pandangannya ke kerumunan itu dan mendengar kabar tentang adanya sebuah perkelahian. Rasa penasarannya pun terpancing, sehingga Arthur memutuskan untuk melihat langsung situasi yang tengah terjadi. Di tengah keramaian itu, seorang siswa Akademi Mutan Dunia terlihat menatap Subin dengan ekspresi kesal dan mempertanyakan sikap diam Subin. Dengan wajah polos, Subin menjelaskan bahwa dirinya baru mengetahui bahwa tempat tersebut adalah sebuah game. Namun penjelasan itu tidak langsung dipercaya oleh siswa tersebut. Subin lalu menambahkan bahwa dirinya hanya sedang melihat-lihat area akademi, dan alasan itu membuat ketiga siswa lainnya terdiam sejenak. Dengan raut wajah yang masih diliputi kekesalan, siswa itu menyampaikan bahwa dirinya sudah beberapa kali melihat Subin berkeliaran ke berbagai tempat. Siswa tersebut merasa bahwa Akademi Mutan Dunia bukanlah tempat hiburan bagi orang-orang seperti Subin. Pernyataan itu membuat Subin merasa heran. Menurut siswa Akademi Dunia itu, meskipun Subin datang dengan undangan resmi, seharusnya Subin tetap berada di kamarnya. Suasana di sekitar mereka pun semakin memanas, karena semakin banyak siswa Akademi Dunia lainnya mulai berkumpul menyaksikan ketegangan yang terjadi. Sambil menyilangkan tangannya, siswa tersebut menyalahkan Subin karena telah keluar kamar dan merusak suasana hati banyak orang. Merasa dirinya mulai ditindas, Subin mulai menunjukkan rasa kesalnya. Di hadapan para siswa Akademi Dunia, Subin membuang permen loli dari mulutnya. Tatapan Subin berubah tajam, dan kini terlihat lebih serius saat memandang lawannya. Dengan nada penuh tantangan, Subin mempertanyakan apakah siswa itu sebenarnya menginginkan pertarungan. Menurut Subin, jika memang itu tujuannya, maka seharusnya dia langsung mengatakannya sejak awal. Tidak lama kemudian, kerumunan siswa Akademi Dunia semakin rapat mengelilingi Subin dan siswa yang hendak berkelahi dengannya. Subin lalu menyindir bahwa tidak ada gunanya hanya berdiri dan melontarkan ucapan tidak penting. Tantangan terbuka itu justru membuat siswa tersebut semakin terbakar amarah. Berbeda dengan Subin yang tetap memandangnya dengan tenang dan penuh percaya diri. Dengan nada merendahkan, siswa tersebut mencemooh asal-usul Subin yang dianggap berasal dari tempat terpencil yang tak dikenal. Nama Subin bahkan belum pernah terdengar di lingkungan akademi, dan menurutnya, kemampuan yang dimiliki Subin tidak layak untuk berada di Akademi Mutan Dunia. Mendengar ejekan itu, Subin hanya tertawa kecil. Subin lalu balik mempertanyakan apakah siswa itu bahkan tahu letak Korea, menyiratkan bahwa mungkin saja kebodohan siswa itu lah yang membuatnya tidak tahu. Ucapan itu langsung membuat siswa tersebut terdiam, jelas terkejut oleh respon Subin. Subin melanjutkan ejekannya, mempertanyakan mengapa tidak ada tanggapan, lalu menyindir bahwa mungkin lidahnya telah dicuri hingga tak mampu menjawab. Ejekan demi ejekan itu akhirnya menyulut amarah siswa tersebut yang kini tak tertahankan. Dengan geram, siswa itu meminta Subin untuk diam, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, hendak menampar Subin dengan keras. Namun dalam sekejap, Subin berhasil menahan tangan siswa itu, membuatnya terkejut dan kesulitan melepaskan diri dari genggaman Subin yang begitu kuat. Dengan tenang dan santai, Subin menegaskan bahwa siswa itulah yang memulai langkah pertama dalam pertarungan ini. Tanpa ragu sedikit pun, Subin langsung melayangkan pukulan keras yang tepat mengenai wajah siswa tersebut. Siswa itu pun langsung terjatuh ke tanah sambil meringis kesakitan. Kedua rekannya dari Akademi Dunia hanya bisa terpaku, terkejut menyaksikan apa yang terjadi. Dari arah belakang, satu siswa lainnya melompat, mengepalkan tangannya, dan hendak membalas serangan Subin. Namun dengan gerakan cepat, Subin mengangkat kakinya dan menendang siswa itu tanpa ragu. Tendangannya begitu kuat hingga membuat siswa tersebut terlempar jauh, hingga menghantam area taman. Melihat Subin sendirian melawan dua siswa sekaligus, para siswa Akademi Dunia yang semula hanya menonton kini tampak terpana oleh apa yang mereka saksikan. Di tengah kerumunan yang mulai hening, Subin perlahan menurunkan kakinya setelah serangan itu. Dengan sikap tenang, Subin lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Sementara itu, para siswa Akademi Dunia hanya bisa menatap dengan raut gugup dan tertekan, menyadari bahwa Subin telah menghadapi pertarungan itu dengan berani dan percaya diri, bahkan tanpa menunjukkan kekuatan mutannya sama sekali. Dengan sorot mata tajam yang mendominasi, Subin memandang kerumunan dan mempertanyakan apakah masih ada yang ingin menantangnya bertarung. Namun, tak satu pun dari para siswa Akademi Mutan Dunia yang merespons. Mereka hanya berdiri membisu, enggan melawan. Di tengah keramaian yang mematung itu, Arthur tampak terkesima melihat keberanian yang begitu kuat terpancar dari sosok Subin. Tiba-tiba, tatapan Subin berubah terkejut ketika melihat siswa yang sebelumnya ia pukul perlahan bangkit dari tanah. Sambil memegangi wajahnya yang memar akibat pukulan Subin, siswa tersebut mulai mengeluarkan kekuatan mutannya, menyatakan dengan jelas bahwa ia akan membunuh Subin. Melihat itu, Subin menanggapi tindakan tersebut dengan sinis, mempertanyakan apakah siswa itu juga akan melarangnya menggunakan kekuatan mutan dalam situasi seperti ini. Di saat ketegangan memuncak, seseorang dari luar kerumunan melangkah mendekat dan bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sosok itu tampak jelas di antara kerumunan, Arthur langsung menyadari bahwa Lia telah datang.
Bersama dua temannya, 3 siswa dengan seragam berbeda dari siswa lain mulai memasuki lingkaran yang dikelilingi massa. Saat Lia dan kedua rekannya hadir di tengah situasi panas itu, para siswa langsung diam, sebagian bahkan tampak gugup menghadapi kehadiran mereka. Dalam hati, Arthur merasa kecewa karena momen yang menurutnya akan menjadi hiburan menarik malah berubah kacau setelah kedatangan Lia, yang tak lain adalah ketua OSIS. Lia kemudian mengarahkan tatapannya pada siswa yang mengeluarkan kekuatannya dan mengingatkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran peraturan. Siswa itu sontak terkejut, menunduk, dan memohon pengampunan atas perbuatannya. Lia pun menyatakan bahwa karena kekuatan itu belum sepenuhnya digunakan, maka ia hanya akan memberikan peringatan. Mendengar keputusan itu, siswa tersebut tampak lega dan mengucapkan terima kasih kepada Lia. Setelah itu, Lia mengalihkan tatapannya pada Subin, menegur Subin dengan serius. Meski Subin adalah tamu undangan, menurut Lia, mereka tidak akan menoleransi tindakan yang menyebabkan kekacauan. Dengan wajah dingin dan penuh rasa muak, Subin membalas bahwa pertarungan tersebut bukan dimulai olehnya, melainkan karena ia lebih dulu diserang oleh siswa itu. Pernyataan Subin didukung oleh Arthur yang meyakinkan Lia bahwa Subin berkata jujur dan bahwa semua siswa yang hadir menjadi saksinya. Sambil menunjuk ke arah siswa bernama Jessica, Arthur menjelaskan bahwa Jessica adalah pihak yang memulai serangan, dan Subin hanya membalas serangan tersebut. Lia pun terdiam sejenak, tampak merenung mendengar penjelasan itu. Di sampingnya, Subin menatap Lia dengan sorot mata tajam yang menyiratkan pikiran yang dalam. Tak lama kemudian, Lia memutuskan untuk membubarkan kerumunan, meminta seluruh siswa kembali ke kelas masing-masing karena waktu pelajaran akan segera dimulai. Para siswa pun perlahan membubarkan diri, sementara Jessica dan rekan-rekannya terlihat membantu siswa yang terluka untuk berjalan. Saat berjalan pergi, Jessica sempat melirik ke belakang, menatap Subin dengan pandangan penuh dendam, dan dalam hatinya bersumpah akan membuat Subin membayar perbuatannya. Setelah suasana reda dan para siswa meninggalkan tempat itu, yang tersisa hanyalah Lia dan 2 temannya dari OSIS. Lia lalu menegaskan bahwa ia yakin Subin berasal dari Akademi Mutan Korea, dan memperkenalkan dirinya sebagai Lia Ersby, Ketua OSIS Akademi Mutan Dunia. Melihat hal itu, Subin berpikir dalam hati bahwa Lia pasti termasuk dalam 10 besar mutan terkuat di akademi itu. Tiba-tiba, dari belakang, Jaewo, Woin, dan Jisuk muncul tergesa-gesa, tampak panik mencari keberadaan Subin. Dengan napas tersengal, Jaewo segera menanyakan kondisi Subin, menjelaskan bahwa mereka langsung mencarinya begitu mendengar kabar Subin terlibat pertarungan. Subin pun memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja, dan tidak ada hal serius yang terjadi. Dari arah belakang, Jisuk yang masih terengah bertanya apakah pertarungan tersebut telah selesai, dan Subin mengangguk sambil meminta Jisuk untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Namun ekspresi Jisuk langsung berubah kesal, karena ia merasa usahanya sia-sia setelah susah payah mencari popcorn untuk menonton pertarungan Subin. Di sisi lain, Lia mengarahkan tatapannya kepada salah satu siswa Akademi Mutan Korea, dan menebak bahwa siswa itu adalah Jaewo. Lia menyatakan bahwa dirinya telah mendengar berbagai cerita tentang Jaewo. Tak jauh dari situ, seorang anggota OSIS lainnya dan Woin tampak terkejut melihat keterlibatan Subin dan Jisuk dalam pertarungan tadi. Lia kemudian menyampaikan bahwa Jaewo adalah mutan pemula dari Korea yang telah berhasil mengalahkan Duk dan Gain. Pernyataan itu membuat Jaewo terdiam, tampak terkejut karena tak menyangka dirinya telah menjadi bahan pembicaraan di akademi ini. Sesaat setelah menyebut nama Jaewo, Lia terdiam dan menatap pemuda itu lebih dalam, seolah mencoba membaca sesuatu di balik ekspresi wajahnya. Jaewo, yang merasakan sorotan mata itu, terlihat gugup dan membalas tatapan Lia dengan rasa heran yang tak bisa disembunyikan. Dalam benaknya, Lia bertanya-tanya, apakah benar Jaewo adalah orang yang telah mengalahkan Duk dan Gain? Pertanyaan itu seolah menyita pikirannya hingga suara salah satu teman Jaewo yang bertanya mengenai alasan Lia menatap Jaewo seperti itu, membuyarkan lamunannya. Sadar dari keterpakuan, Lia mengalihkan perhatian. Di hadapannya, 3 teman Jaewo tampak memeluk Jaewo erat sambil melemparkan tatapan sinis ke arahnya. Di tengah pelukan itu, Jaewo makin terlihat gelisah, terutama karena tatapan Lia yang belum juga beranjak darinya. Lia kemudian menyampaikan permintaan maaf, menjelaskan bahwa ia hanya ingin memastikan apakah Jaewo memang siswa yang selama ini menjadi perbincangan di Akademi Mutan Dunia. Tak jauh di belakang, salah satu anggota OSIS tampak kecewa karena pertarungan yang sempat terjadi telah usai begitu cepat. Lia pun menyampaikan harapannya bahwa meskipun kunjungan mereka ke Akademi Mutan Dunia tidak lama, ia berharap mereka semua bisa menikmati suasana di sana. Tak lama kemudian, Lia dan 2 rekannya dari OSIS mulai berjalan pergi, meninggalkan Jaewo dan kawan-kawannya yang masih diliputi kebingungan. Beberapa saat setelah itu, salah satu teman Lia mengungkapkan pendapatnya bahwa Jaewo tidak terlihat seperti seseorang yang cukup kuat untuk mengalahkan Duk dan Gain. Menurutnya, Jaewo justru tampak imut dan polos, dan ia menduga mungkin kemenangan Jaewo hanyalah keberuntungan semata. Mendengar komentar itu,
Salah satu anggota OSIS hanya melirik tajam tanpa sepatah kata pun. Namun Lia punya pandangan berbeda. Menurut Lia, jika Jaewo benar-benar berhasil mengalahkan mereka, maka itu bukan sekadar keberuntungan, melainkan bukti nyata keterampilannya dalam bertarung. Ekspresi Lia berubah kesal, dan tanpa berkata-kata, ia mempercepat langkah meninggalkan temannya. Di belakang, salah satu rekannya tampak penasaran dan menoleh, menyipitkan matanya seolah membayangkan bahwa mulai saat ini, segalanya akan menjadi lebih menarik. Sementara itu, di sisi lain kompleks Akademi Mutan Dunia, Subin dan Jisuk duduk santai di tangga sambil menikmati permen. Subin menyampaikan pada Jisuk bahwa siswa-siswa di Akademi Mutan Dunia tampak tidak bersahabat. Bahkan ada yang tiba-tiba memicu perdebatan. Tak jauh dari situ, Jaewo tampak termenung. Dia memikirkan insiden yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, Arthur muncul dan menjelaskan bahwa apa yang mereka alami adalah hal biasa di akademi ini. Menurut Arthur, kenyataannya ada siswa yang memang sejak awal tidak menyukai mereka, sementara yang lain sengaja mencari kesempatan untuk bertarung. Arthur menambahkan bahwa banyak orang ingin mengalahkan mereka demi pengakuan, dan itu sebabnya sikap para siswa terlihat tidak dewasa. Mendengar hal itu, Jaewo bertanya siapa sebenarnya OSIS yang baru saja mendatangi mereka. Arthur menjelaskan bahwa di Akademi Mutan Dunia, OSIS dianggap sebagai simbol kekuatan. Kecuali beberapa guru, tidak ada yang bisa ikut campur dalam urusan OSIS. Bahkan, otoritas mereka kini semakin kuat karena Lia baru saja masuk ke jajaran 10 besar peringkat Akademi Mutan Dunia. Jaewo yang masih tampak cemas mendengarkan penjelasan itu sambil membuka bungkus permen. Sementara di sisinya, Arthur mencuri pandang ke arah permen milik Jaewo. Tak lama, Jisuk bertanya pada Arthur apa yang sedang dilakukan di tempat itu. Sambil mengambil salah satu permen Jaewo, Arthur menjawab bahwa dirinya hanya merasa bosan. Jawaban itu membuat Jisuk kesal dan menyuruh Arthur pergi mencari hiburan di tempat lain. Arthur lalu bertanya balik, apakah Jisuk benar-benar ingin menjauhinya, satu-satunya orang di akademi ini yang bersikap baik kepada mereka. Mendengar itu, Jisuk tak segera membalas, hanya menatap kesal dalam diam. Setelah hening sesaat, Jisuk akhirnya mengalihkan pandang dan mengizinkan Arthur tetap bersama mereka. Namun Subin mulai curiga, mempertanyakan dalam hati apakah Arthur berharap mendapatkan kepercayaan hanya karena sikapnya yang terlihat baik. Arthur menanggapi dengan santai, mempersilahkan Subin untuk menilainya sendiri jika memang tidak percaya. Sambil memasukkan permen ke mulutnya, Arthur menyampaikan bahwa seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, semua ini adalah keuntungan jika mereka tetap tak terkalahkan selama berada di Akademi Mutan Dunia. Pernyataan itu membuat Jaewo semakin bingung. Lalu ia bertanya apakah alasan Arthur bersikap baik kepada mereka semata-mata hanya karena ingin memanfaatkan keuntungan tersebut. Arthur pun tertawa dan membenarkan dugaan itu. Namun tiba-tiba, ekspresi wajah Arthur berubah heran, seolah menyadari sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Di hadapan Arthur, Jaewo dan teman-temannya hanya terdiam sambil menatapnya dengan sinis. Arthur, yang merasa heran dengan sikap tersebut, menghela napas dan menatap mereka sejenak, bertanya-tanya dalam hati mengenai alasan dari ekspresi mereka. Setelah berdiri, Arthur pun mengingatkan mereka untuk berhati-hati agar tidak terseret dalam perkelahian yang sia-sia. Namun, jika mereka memang sudah menerima tantangan resmi, menurut Arthur, mereka bebas menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki. Setelah mengucapkan itu, Arthur perlahan melangkah pergi, meninggalkan Jaewo dan yang lainnya yang masih duduk di atas tangga. Di sisi lain Akademi Mutan Dunia, seorang bawahan menghadap Garis dan menyampaikan permintaan maaf, karena hingga saat itu mereka belum berhasil menemukan familiar milik Jaewo. Mendengar laporan tersebut, Garis merasa heran, mempertanyakan bagaimana mungkin mereka kesulitan menemukan 2 ekor kucing di area akademi. Menurut laporan bawahannya, bahkan kamera keamanan tidak menangkap keberadaan kedua kucing tersebut sejak awal mereka memasuki akademi. Meski telah dilakukan pencarian menyeluruh, keberadaan keduanya tetap tidak dapat ditemukan. Dengan segera, Garis membalikan tubuh dan meminta bawahannya untuk melupakan permintaan itu, karena ia merasa bahwa suatu saat nanti kedua kucing itu pasti akan kembali kepada Jaewo. Karena kesal, Garis pun menyuruh bawahannya keluar dari ruangannya. Sesaat setelah itu, Garis kembali teringat pada percakapannya sebelumnya bersama Jaewo. Menurut Garis, kemampuan Jaewo sangat lemah hingga tidak mampu mengendalikan familiarnya sendiri. Hanya ada satu penjelasan logis menurut Garis mengenai bagaimana kucing itu bisa mengalahkan Lancelot, sang binatang suci dari Lutrain. Berdasarkan pemahamannya, Garis meyakini bahwa familiar tersebut bukanlah kucing biasa. Ia merasa bahwa hewan itu pastilah mutan alami, sama seperti mereka. Sambil menatap foto Kaiden dan Curtain yang telah dicetak, Garis pun kembali diliputi rasa heran mengenai kemungkinan apakah kedua kucing milik Jaewo benar-benar hanyalah kucing malas seperti yang terlihat di permukaan. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan lain, In Hyuk tampak kebingungan saat mengetahui bahwa salah satu siswanya telah mendapatkan pertarungan resmi. In Hyuk merasa bahwa hal tersebut terlalu mendadak, bahkan meskipun itu hanya sebatas pertandingan persahabatan. Menurut In Hyuk, permintaan itu sangat berlebihan,
terutama karena mereka baru saja tiba di Akademi Mutan Dunia. Namun, wakil kepala akademi yang bernama Joro menanggapi bahwa In Hyuk telah salah paham. Pertarungan itu, menurut Joro, bukan atas permintaan pihak akademi, melainkan berasal langsung dari inisiatif siswa yang bersangkutan. Mendengar penjelasan itu, In Hyuk kemudian memastikan apakah benar ada siswa yang membuat permintaan tersebut. Dengan menunjukkan sebuah kartu, Joro menyampaikan permintaan maaf jika hal ini tidak diharapkan terjadi, namun aturan akademi mengizinkan hal tersebut. Menurut peraturan yang berlaku di Akademi Mutan Dunia, jika seorang siswa ingin bertarung dengan siswa lain, maka mereka hanya perlu mendapat persetujuan resmi, dan aturan itu memang dirancang untuk mendorong pengembangan kemampuan para siswa. Mengetahui hal itu, In Hyuk kembali bertanya apakah pertarungan itu bisa ditolak. Joro pun menjelaskan bahwa jika siswa yang menerima tantangan memutuskan untuk menolak, maka hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Sambil menoleh ke arah Park, In Hyuk menyarankan agar Park meminta Subin untuk menolak tantangan tersebut. Namun, Park hanya menghela napas dan memberitahu bahwa Subin telah menerima tantangan itu. Jawaban tersebut membuat In Hyuk terdiam, sementara di belakang mereka, Joro tampak tenang sambil menyeruput teh hangatnya. Di tempat lain, Jaewo bertanya pada Subin mengenai kebenaran kabar bahwa ia telah mendapatkan tantangan resmi. Dengan ekspresi penuh kebanggaan, Subin menjelaskan bahwa barusan salah satu anggota OSIS datang menemuinya dan menyerahkan sebuah kartu tantangan resmi. Anggota OSIS itu menyampaikan ajakan bertarung secara langsung, dan Subin mengaku bahwa ia telah menerima tantangan tersebut. Mendengar penjelasan Subin, Jisuk segera bertanya mengenai siapa yang mengajukan tantangan itu. Dengan ekspresi senang, Subin menjawab bahwa yang menantangnya adalah Jessica, gadis yang sebelumnya sempat terlibat pertengkaran dengannya. Jaewo pun segera bertanya kapan pertandingan itu akan dimulai. Subin kemudian memberitahu Jaewo bahwa pertarungan itu akan berlangsung keesokan pagi. Mendengar hal tersebut, ekspresi Jaewo seketika berubah cemas. Di sisinya, Sucheon justru tampak acuh, tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kabar itu. Menyadari kecemasan yang tergambar di wajah Jaewo, Subin sempat merasa heran dan mempertanyakan apakah Jaewo sedang mengkhawatirkan dirinya. Jaewo menatap langsung ke arah Subin dan mengakui kekhawatirannya. Subin lalu mencoba memahami maksud dari Jaewo. Apakah Jaewo merasa dirinya akan kalah dalam pertarungan? Namun, Jaewo merasa bahwa situasinya berbeda karena mereka kini berada jauh dari Korea, dan dia takut Subin akan melukai dirinya sendiri, terutama jika mengingat insiden yang pernah terjadi di sekolah mereka dahulu. Mendengar pernyataan Jaewo membuat Subin sedikit tersipu. Rasa hangat menyelimuti dirinya karena mengetahui bahwa Jaewo benar-benar mengkhawatirkannya. Dari belakang, Jisuk yang memperhatikan mereka, dengan nada datar bertanya mengapa Subin tidak menolak tantangan itu saja jika memang merasa takut. Pertanyaan itu langsung membangkitkan kembali amarah dalam diri Subin. Sementara itu, Sucheon mulai terlihat terganggu dengan interaksi antara Jaewo dan Jisuk yang menurutnya terlalu berisik dan tidak penting. Keesokan harinya, suasana Stadion Akademi Mutan Dunia mulai dipenuhi oleh sorakan dan percakapan antusias dari para siswa. Di tribun penonton, banyak kursi telah terisi oleh siswa yang penasaran menyaksikan pertarungan resmi antara Jessica dan Subin. Di sisi tribun lain, Lia duduk bersama salah satu anggota OSIS yang tampak penasaran akan hasil pertarungan tersebut. Anggota OSIS itu mengungkapkan ketertarikannya, mempertanyakan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam duel antara Jessica dan Subin. Menurut pengamatan anggota OSIS itu, Subin merupakan satu-satunya dari kelompok kuartet yang pernah kalah dalam pertandingan persahabatan sebelumnya, sehingga dia berpendapat bahwa Jessica telah memilih lawan yang mudah untuk dikalahkan. Sementara itu, di tengah lapangan, Jessica berdiri dengan ekspresi kesal dan menyilangkan tangannya. Dia tampak sudah cukup lama menunggu kehadiran Subin. Tak jauh dari arena, Lia dan Duk hanya terdiam. Keduanya tampak serius dan menanti momen pertarungan tersebut, yang mereka anggap sebagai ajang pembuktian kekuatan antara Akademi Mutan Dunia dan Akademi Mutan Korea. Tak berselang lama, dari arah pintu masuk stadion, Subin akhirnya muncul dan berjalan mantap memasuki arena pertandingan. Kehadirannya langsung memicu reaksi dari para penonton yang riuh membicarakan kedatangannya. Dengan langkah pasti dan senyum tipis di wajahnya, Subin menunjukkan kepercayaan diri yang kuat, seolah telah siap sepenuhnya untuk menghadapi Jessica dalam pertarungan yang telah dinanti-nantikan. Sesaat setelah Subin melangkah masuk ke dalam arena pertandingan, para siswa dari Akademi Mutan Korea yang telah menunggu di kursi penonton tampak memasang raut wajah serius, menantikan jalannya pertarungan. Dengan langkah tenang namun mantap, Subin menginjakan kakinya tepat di tengah arena. Tatapannya tajam, penuh percaya diri, menunjukkan bahwa dirinya telah siap menghadapi segala kemungkinan. Di hadapannya, Jessica sudah berdiri menanti, memandangi Subin dengan sorot mata tajam yang menyiratkan ketegangan yang mulai memuncak. Di tribun lain, para siswa Akademi Mutan Dunia mulai berspekulasi dan bertaruh siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sebagian besar dari mereka menjagokan Jessica, mengingat posisinya yang berada di peringkat atas sekolah mereka.
Namun sebagian lainnya mengingat bahwa Subin adalah satu-satunya dari tim Korea yang sempat mengalami kekalahan dalam pertandingan persahabatan, menjadikan pertarungan ini terasa seimbang sekaligus penuh tanda tanya. Dalam kerumunan penonton, sekelompok siswa yang pernah bertarung melawan siswa Korea tampak melirik ke belakang dengan ekspresi sinis. Salah satu dari mereka berbisik kepada Dael bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui kemampuan Subin. Dael pun mengakui bahwa ia belum benar-benar memahami kekuatan siswa Korea sampai melihatnya langsung dalam pertandingan ini. Di sisi lain, dalam benaknya, Arthur kembali mengingat bahwa memang hanya Subin yang sempat kalah dalam pertemuan mereka sebelumnya. Namun Arthur merasa bahwa kekalahan itu tidak adil untuk dijadikan tolak ukur, karena saat itu Subin harus menghadapi Duke, lawan yang sangat kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Menjelang dimulainya pertarungan, Subin dan Jessica saling berhadapan dalam keheningan. Keduanya berdiri diam, saling menatap dengan fokus yang tajam, seolah berusaha menembus pertahanan mental lawan hanya dengan tatapan. Saat Jessica mengarahkan pandangannya ke arah Subin, ada hawa mengintimidasi yang terpancar dari sorot matanya. Dalam hatinya, Jessica awalnya hanya berniat untuk memberikan peringatan ringan kepada Subin melalui serangan kecil. Namun ingatan akan pukulan Subin di pertemuan sebelumnya yang terasa menyakitkan kembali menguasai pikirannya. Hal itu membuat Jessica berubah pikiran. Kini ia berniat membuat Subin ketakutan hingga tidak sanggup menatap matanya. Melihat perubahan ekspresi Jessica yang tiba-tiba menyeringai dengan cara yang aneh, Subin menatapnya dengan heran. Beberapa saat kemudian, Joro meminta maaf karena telah membuat semua orang menunggu. Dari tribun atas, bersama Park dan In Hyuk, Joro lalu mengumumkan dimulainya pertandingan secara resmi. Bel pertandingan pun berbunyi 3 kali, menjadi tanda bahwa pertarungan antara Subin dan Jessica telah dimulai. Tepat setelah bunyi terakhir menggema, Jessica langsung melepaskan kekuatannya, menyatakan bahwa ia akan menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Subin hanya menatapnya dengan muak, tanpa mengatakan apapun, meskipun jelas mendengar kesombongan yang terpancar dari lawannya. Di hadapan Subin, energi Jessica mulai membesar dan membentuk pusaran seperti badai yang mengelilingi tubuhnya. Tatapan Jessica berubah serius, keyakinannya tampak jelas bahwa pertarungan ini tidak akan memakan waktu lebih dari 1 menit. Tanpa aba-aba, Jessica langsung menembakkan serangan pertamanya ke arah Subin, namun Subin berhasil menghindar dengan cepat. Dengan kecepatan yang mengejutkan, Subin kemudian berlari langsung ke arah Jessica, membuat Jessica terkejut karena telah mengira Subin adalah tipe petarung jarak jauh. Gerakan cepat Subin di luar dugaan membuat Jessica kehilangan ritme. Dengan sigap, Subin melompat ke arah Jessica. Jessica pun buru-buru menghindar. Namun dari gerakan itu tampak jelas bahwa Subin kini menggenggam sebuah kristal es tajam di tangannya. Pemandangan itu membuat Jessica semakin terkejut, karena ia tidak menyangka Subin memiliki senjata es di tengah pertarungan ini. Tanpa membuang waktu, Subin mengayunkan kristal es tersebut ke tubuh Jessica. Serangan itu mengenai sasaran dengan telak, dan seketika semburan darah terlihat memancar di udara. Jessica terdengar mengerang menahan rasa sakit akibat serangan mendadak Subin, sementara aroma ketegangan dalam arena semakin menebal, menandai dimulainya pertarungan yang sesungguhnya. Dengan darah yang terus mengalir dari pundaknya, Jessica mengangkat tangannya, berusaha mengarahkan kekuatannya kepada Subin yang terus mendesaknya. Tujuannya hanya satu, menghentikan serangan Subin yang semakin mendominasi. Namun saat Jessica meluncurkan serangannya, Subin tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke belakang, sebuah langkah tak terduga yang langsung membuat Jessica terperangah. Gerakan itu langsung dilanjutkan dengan putaran tubuh dan gulungan cepat ke arah Jessica, membuat Subin kini berada tepat di hadapannya dengan kedua tangan menggenggam kristal es yang tajam. Jessica terkejut, mulai menyadari bahwa dirinya telah lengah dan membiarkan celah terbuka untuk Subin manfaatkan. Tiba-tiba, Subin bergerak dengan kecepatan tinggi di udara, berpindah arah dalam pola tak terduga yang membuat Jessica kehilangan keseimbangan. Serangan yang dilakukan Subin dengan kecepatan seperti itu membuat salah satu anggota OSIS yang menyaksikan dari tribun tak kuasa menyembunyikan kekagumannya, memuji ketepatan dan kelincahan gerak Subin dalam hati. Sementara itu, Jessica berusaha membalas dengan menembakkan kekuatannya ke arah Subin, namun di waktu bersamaan Subin dengan sigap menghindar, sekali lagi mengejutkan Jessica dengan refleksnya yang luar biasa. Dalam menghindari tembakan Jessica, Subin melakukan lompatan berpola memutar, membuat langkah selanjutnya semakin sulit dibaca. Setelah berada di jarak aman, Subin mengangkat tangannya dan menembakkan kristal es ke arah Jessica. Serangan mendadak itu kembali membuat Jessica terkejut. Namun dengan cepat Jessica mengayunkan tangannya untuk menangkis kristal es yang meluncur mendekat. Di sisi lain, Subin mendarat di tanah, menyiapkan langkah berikutnya dengan ekspresi serius. Serangan bertubi-tubi dari Subin mulai memaksa Jessica mempertanyakan kemampuannya, menyadari bahwa Subin mampu menyerang balik dengan kecepatan yang tidak ia duga sebelumnya. Beberapa luka pun sudah tampak mulai menghiasi tangan kiri Jessica. Jessica kemudian meluapkan emosinya, menyatakan bahwa serangan berikutnya akan menjadi akhir bagi Subin. Namun Subin menanggapinya dengan tenang, merasa bahwa apa yang diucapkan Jessica hanyalah gertakan belaka. Ketidakgentaran Subin justru membuat Jessica semakin marah.
Dengan penuh amarah, Jessica mengeluarkan kemampuan lain, mengangkat kedua tangannya dan memperlihatkan kumpulan energi yang berdenyut intens di sekelilingnya. Energi itu mulai membentuk gelombang besar yang berkumpul di udara. Subin yang menyaksikan dari kejauhan tampak sedikit terkejut, namun tetap fokus mengamati serangan besar itu. Begitu energi terkumpul, Jessica menembakkannya ke arah Subin dengan kekuatan penuh, disertai teriakan penuh amarah bahwa Subin akan mati di tangannya. Subin yang melihat serangan besar itu segera berjongkok, menempatkan kedua tangannya di tanah, dan mulai membekukan permukaan arena. Dalam waktu singkat, dinding es besar terbentuk tepat di depannya, menjadi penghalang kokoh untuk melindungi dirinya dari hantaman gelombang energi Jessica. Serangan Jessica pun menghantam dinding es tersebut dengan keras, menghasilkan suara ledakan dan kepulan asap tipis yang membubung dari balik dinding. Jessica menatapnya dengan kaget, tidak menyangka bahwa Subin bisa menciptakan pertahanan sekuat itu dalam waktu sesingkat itu. Namun Subin tidak berhenti. Subin langsung mengarahkan tangannya ke atas dinding es, dan dari balik lapisan es itu, muncul kristal-kristal tajam yang meruncing. Tanpa memberi waktu untuk bereaksi, kristal-kristal es tersebut meluncur cepat ke arah Jessica. Serangan mendadak dari jarak jauh itu membuat Jessica kebingungan, mempertanyakan bagaimana mungkin Subin yang semula dianggap sebagai petarung jarak dekat bisa melancarkan serangan sepresisi itu dari kejauhan. Serangan kilat Subin tak mampu dihindari Jessica. Dalam upaya terakhir, Jessica mencoba menutupi wajahnya, namun tetap tidak bisa menghindar. Dalam kepanikan, Jessica berteriak keras dan akhirnya terjatuh, tersungkur oleh serangan telak yang diluncurkan Subin tanpa ragu. Di hadapan Subin, Jessica terlihat terkepung oleh rentetan kristal es yang sebelumnya ditembakkan. Pemandangan itu langsung membuat salah satu anggota OSIS tampak terkejut, dan tidak menduga arah serangan tersebut akan begitu menentukan. Sesaat setelah serangan menghantam, tubuh Jessica tampak begitu mengenaskan, dan Jessica hanya terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Di depan Subin, Jessica terlihat ambruk, tidak lagi mampu berdiri atau melancarkan serangan balasan. Beberapa detik kemudian, Joro mengumumkan hasil pertarungan dan menetapkan Subin sebagai pemenang. Mendengar pengumuman itu, Jaewo tampak lega, dan senyuman bangga pun terlihat dari wajah para rekan satu tim Subin. Sementara itu, para siswa Akademi Mutan Dunia yang lain tampak terkejut dengan hasil akhir tersebut. Mereka tidak menyangka Jessica, yang merupakan salah satu siswa peringkat atas di akademi mereka, bisa dikalahkan begitu telak. Reaksi para siswa pun langsung pecah dalam bisikan dan gumaman. Kekalahan Jessica tidak hanya dianggap sebagai kegagalan, tetapi lebih seperti kehancuran total. Mereka pun mulai menyadari bahwa siswa mutan dari Korea memang benar-benar kuat. Mendengar percakapan tersebut, Dael dan beberapa siswa yang pernah bertarung melawan siswa Korea tampak tertawa puas, merasa akhirnya orang lain mengetahui kenyataan yang selama ini mereka simpan, bahwa kekalahan mereka bukanlah hal yang memalukan, karena mereka berhadapan dengan kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, Arthur menggumam dalam hati, merasa bahwa ia telah menduga sejak awal bahwa Jessica tidak berada pada level yang sama dengan Subin. Sementara itu, dengan tubuh yang masih dalam kondisi mengenaskan, Jessica menatap Subin dari kejauhan. Dalam benaknya, Jessica akhirnya mengakui bahwa dirinya telah kalah telak. Lebih dari itu, Jessica bahkan tidak menyangka bahwa semua serangannya sebelumnya bahkan tidak mampu sedikit pun melukai tubuh Subin. Di tengah kekalahan itu, Jessica pun mulai bertanya-tanya, apakah Subin kini memandang rendah dirinya karena pertarungan tersebut. Sementara itu, Subin mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tiba-tiba, Subin yang masih berdiri di tengah arena berteriak, memanggil Duk yang saat itu tampak berjalan perlahan meninggalkan arena. Duk sempat menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Subin. Dari posisi tengah arena, Subin membalas tatapan Duk dengan mengacungkan jempolnya ke atas, lalu perlahan mengubah arah jempolnya ke bawah, menyiratkan ejekan bahwa siswa Akademi Mutan Dunia terlihat tidak layak. Melihat gestur itu, Duk hanya terdiam, tanpa memperlihatkan reaksi apapun. Di sisi lain, para siswa Akademi Mutan Dunia tampak terkejut, menyaksikan Subin yang secara terang-terangan memprovokasi Duk. Mereka bertanya-tanya dalam hati, bukankah sebelumnya Subin pernah dikalahkan oleh Duk? Apakah tindakan Subin ini merupakan bentuk balas dendam yang telah lama ia simpan? Duk kemudian membalikkan tubuhnya, sambil menghela napas panjang. Para siswa Akademi Mutan Dunia pun mulai melirik ke arah Duk dan Gain yang tampak berjalan beriringan meninggalkan arena, menuju pintu keluar. Melihat reaksi tersebut, Arthur kembali bergumam dalam hati, menyadari bahwa para siswa yang berada di peringkat 10 besar dan tidak hadir menyaksikan pertandingan ini, pada akhirnya akan mulai memperhatikan keberadaan siswa mutan dari Korea. Beberapa saat kemudian, Subin melangkah keluar dari arena dengan penuh percaya diri. Di luar, Jaewo, Woin, dan Jisuk telah menunggunya. Jaewo segera menyambut kedatangan Subin dan memujinya atas pertarungan luar biasa yang baru saja ia menangkan. Dengan senyuman ringan, Subin membalas bahwa pertarungan tadi terasa cukup mudah baginya. Jaewo pun langsung mengacungkan kedua jempolnya sebagai bentuk penghargaan, sementara Jisuk tetap saja mengejek, menyindir bahwa Subin terlalu lama menyelesaikan pertarungannya.
Tanpa peringatan, Subin langsung menendang wajah Jisuk yang terus-menerus menggodanya. Melihat kejadian itu, Woin dan Jaewo seketika terdiam, tampak terkejut dan tidak menduga reaksi spontan Subin yang tiba-tiba menyerang balik sahabatnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Joro tampak membelakangi ruangan, berdiri di dalam bersama In Hyuk dan Park. Di dalam percakapan yang berlangsung, Joro menyampaikan bahwa siswa yang mereka bawa kali ini terbukti cukup kuat. Joro menekankan bahwa Jessica adalah salah satu siswa terbaik yang dimiliki Akademi Mutan Dunia, dan ia mengaku sangat terkejut saat menyaksikan Jessica kalah tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Mendengar hal itu, In Hyuk dan Park hanya terdiam sambil menatap Joro dengan tatapan serius. Joro lalu menoleh ke belakang dan menyatakan bahwa pertarungan tersebut adalah pertandingan yang sangat bagus. Setelah itu, Joro tertawa seketika. Namun reaksi itu tidak diikuti oleh In Hyuk dan Park yang masih saja diam dan tidak menunjukkan ekspresi apapun terhadap sikap ceria Joro. Menyadari sikap mereka, In Hyuk yang tampak gugup mulai berpikir dalam hati bahwa Akademi Mutan Dunia tampaknya memang tidak begitu peduli dengan kekalahan. Sementara itu, Park merasa bahwa Joro memang sedang berada dalam suasana hati yang baik. Joro kemudian bertanya kepada In Hyuk dan Park, seolah menebak pikiran mereka, bahwa mereka pasti sedang menganggap dirinya terlalu santai walau siswanya kalah dalam pertarungan. In Hyuk dan Park hanya terdiam, menampilkan ekspresi kebingungan atas reaksi Joro yang tidak terduga. Joro kemudian tersenyum dan menjelaskan bahwa perasaan mereka bisa dimengerti, karena memang cukup membingungkan, namun ia memastikan bahwa dirinya sedang benar-benar dalam suasana hati yang baik. Joro juga mengungkapkan bahwa Akademi Mutan Dunia kini sedang menghadapi krisis. Menurut Joro, akademi tersebut ibarat dunia kecil bagi para mutan, tempat setiap siswa bertindak sesuai dengan organisasi yang menaungi mereka. Bila ada organisasi yang saling bermusuhan, maka para siswa pun akan saling bermusuhan pula. Hal itu menciptakan situasi penuh kehati-hatian, yang menyebabkan tidak ada tantangan berarti. Namun baru-baru ini, semenjak siswa-siswa Akademi Mutan Dunia dikalahkan oleh siswa-siswa dari Korea, situasinya perlahan berubah. Para siswa kini mulai menyadari dengan mata kepala sendiri bahwa di luar Akademi Mutan Dunia, terdapat pemula yang jauh lebih kuat. Joro menjelaskan bahwa sikapnya kini berasal dari keberpihakannya pada Akademi Mutan Korea. Ia meminta In Hyuk dan Park agar tidak ragu memberitahunya jika ada sesuatu yang bisa ia bantu, karena ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Mendengar pernyataan tersebut, In Hyuk dan Park tetap diam, tak memberikan komentar apapun. Beberapa saat kemudian, di tempat lain di dalam kompleks Akademi Mutan Dunia, Sucheon terlihat berjalan sendirian menyusuri lorong yang sunyi. Dalam langkah pelan itu, Sucheon tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dalam benaknya, Sucheon menyadari bahwa kemampuan bertarung Subin kali ini benar-benar meningkat. Ia juga merasa bahwa semua orang kini tampak melatih diri mereka masing-masing, tak terkecuali dirinya. Sucheon pun mengenang saat-saat ketika kekuatan kuartet masih seimbang. Walau begitu, menurut pandangan Sucheon, meskipun kemampuan mutan masing-masing memiliki perbedaan, kemampuan bertarung mereka dahulu berada dalam level yang setara. Namun setelah kehadiran Jaewo, baik kapasitas bertarung maupun kekuatan mutan mereka mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan meski tak ada dari mereka yang secara langsung bertarung melawan Jaewo, tak seorang pun dari mereka yang mau berdiam diri begitu tahu bahwa Jaewo terus menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Bagi Sucheon, sekuat apapun Jaewo nantinya, ia merasa dirinya harus segera menghadapinya. Tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan muncul di hadapan Sucheon. Di depannya, berdiri salah satu siswa Akademi Mutan Dunia yang pernah bertarung melawan siswa dari Akademi Mutan Korea. Tanpa berkata apapun, Sucheon melanjutkan langkahnya, melewati siswa tersebut begitu saja. Namun dari belakang, siswa itu memanggil Sucheon, membuat Sucheon menoleh. Siswa tersebut memperingatkan Sucheon agar berhati-hati dalam perjalanan. Tatapan heran segera muncul di wajah Sucheon yang mendengar ucapan itu. Siswa tersebut melanjutkan, mengatakan bahwa jika Sucheon sampai dikalahkan seseorang, maka ia pasti akan direndahkan oleh para siswa Akademi Dunia lainnya. Oleh karena itu, siswa itu menyarankan agar Sucheon tetap berhati-hati dan tidak perlu merasa bingung dengan situasi yang terjadi. Mendengar kata-kata tersebut, Sucheon merasa direndahkan, dan ekspresi kesal langsung terpancar dari wajahnya. Dengan geram, Sucheon langsung pergi. Dalam hatinya menyatakan bahwa akhir-akhir ini terlalu banyak orang mengganggu perjalanannya. Melihat reaksi Sucheon yang penuh amarah, siswa itu hanya bisa berdiri terdiam, tampak keheranan. Tak jauh dari tempat itu, di dekat sebuah air mancur, terdengar suara tawa Arthur yang begitu puas, bersama beberapa siswa Akademi Mutan Korea lainnya yang ikut tertawa bersamanya. Sambil mengacungkan jempol ke arah Subin, Arthur merasa Subin telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam pertarungannya melawan Jessica. Namun bagi Subin, kemenangan itu bukanlah sesuatu yang ia raih untuk mendengar pujian dari Arthur. Arthur kembali tertawa, menyampaikan bahwa ia tetap ingin memuji Subin, dan kemudian menanyakan apakah semua siswa sudah berbicara dengan rekan-rekan mereka yang sebelumnya datang bersamanya ke Akademi Korea.
Arthur menjelaskan bahwa para siswa tersebut tampak sangat senang dengan hasil pertandingan yang telah Subin menangkan. Pernyataan itu membuat Jisuk penasaran dan bertanya pada Arthur, mengapa mereka merasa begitu puas dengan kemenangan Subin. Menurut Arthur, setelah para siswa yang datang bersamanya kalah dari siswa Korea, mereka semua diperlakukan seperti tak terlihat saat kembali ke Akademi Mutan Dunia. Kekalahan mereka dianggap memalukan, karena datang dari siswa negara yang namanya bahkan tidak terkenal. Terlebih lagi, Jessica adalah sosok yang dulu meremehkan mereka. Kini setelah Jessica kalah, para siswa lain tidak lagi bisa mengkritik kekalahan sebelumnya. Mendengar penjelasan tersebut, para siswa Akademi Mutan Korea pun hanya terdiam menyimaknya. Arthur kemudian menambahkan bahwa setelah pertarungan Subin, tidak akan ada lagi yang berani memprovokasi mereka. Hal itu karena Jessica memiliki peringkat yang cukup tinggi di Akademi Mutan Dunia, dan kekalahannya membungkam banyak pihak. Tiba-tiba, seseorang dari belakang menyela percakapan Arthur yang sedang berkumpul dengan siswa-siswa Akademi Mutan Korea. Seorang siswa bertubuh besar mendekat, menyampaikan bahwa ia tahu Arthur adalah orang yang mudah dipengaruhi, tetapi tidak menyangka Arthur bahkan tak punya harga diri dengan bergabung bersama pihak yang telah mengalahkan Akademi Mutan Dunia. Dalam benaknya, Gangsik terkejut saat mengenali bahwa siswa itu adalah Glant Geschmorp. Dengan ekspresi datar, Glant menyampaikan penilaiannya bahwa para siswa Akademi Mutan Korea tampak nyaman berada di sekitar Arthur. Arthur tersenyum menanggapi dan menyatakan bahwa siswa-siswa Korea tersebut adalah rekan-rekannya, dan dirinya kini berada di pihak mereka. Pernyataan Arthur itu membuat Glant terdiam dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kemudian Glant mengalihkan perhatian pada siswa-siswa Korea dan bertanya siapa di antara mereka yang pernah melawan Duke dan Gain. Pertanyaan itu membuat semuanya terdiam dan menatap Glant dengan waspada. Tanpa ragu, Jisuk berdiri dan mendekati Glant. Dengan ekspresi sinis, Jisuk balik bertanya pada Glant, apa yang akan ia lakukan setelah mengetahui siapa yang melawan Duke dan Gain. Glant tetap diam, tidak menjawab, dan hanya menatap balik Jisuk dengan sorot mata penuh tekanan. Saat ketegangan di antara keduanya memuncak, Jaewo tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa dirinya lah yang pernah melawan Duke dan Gain. Glant melirik ke arah Jaewo dan menatapnya seakan tak percaya, lalu memastikan sekali lagi apakah benar Jaewo adalah orangnya. Jaewo membalas dengan senyum, mengonfirmasi bahwa memang dia yang dimaksud. Mendengar hal itu, Glant tampak terdiam dan memandang Jaewo dengan ekspresi penuh keraguan. Tak lama kemudian, Arthur muncul dari belakang Jaewo dan menyampaikan bahwa meskipun penampilan Jaewo terlihat polos, namun Jaewo benar-benar berhasil mengalahkan keduanya. Menurut Arthur, Jaewo memiliki ketenangan yang serupa dengan Glant, dan karena itulah Duke dan Gain sempat terkecoh dengan penampilan Jaewo yang tampak biasa saja. Penjelasan Arthur membuat Glant menyipitkan matanya, menatap Jaewo dengan pandangan tajam. Setelah itu, Glant mengangguk dan memperkenalkan dirinya sebagai Glant Geschmorp, sementara Jaewo pun memperkenalkan dirinya sebagai Jaewo Seo. Setelah memperkenalkan diri, Glant kembali melirik Jaewo, tetap tanpa sepatah kata pun. Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, Glant berbalik dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Melihat kepergian Glant, Subin bertanya pada Arthur, mengingat bahwa Glant termasuk dalam peringkat 10 teratas di Akademi Dunia, apakah itu berarti Glant berniat menantang Jaewo? Namun Arthur merasa hal itu tidak akan semudah itu terjadi. Subin yang tampak bingung pun bertanya mengapa. Menurut Arthur, dua orang yang sebelumnya dikalahkan oleh Jaewo juga berasal dari peringkat 10 besar. Duke dan Gain dianggap memiliki kekuatan yang setara dengan para mutan di level teratas, tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi karena keduanya telah kalah dan kehilangan kehormatan, maka para peringkat tinggi lainnya kini mulai bersikap jauh lebih hati-hati. Mendengar penjelasan Arthur, para siswa pun terdiam sejenak dan tampak mulai merenungkan maksud dari ucapan tersebut. Gangsik kemudian membuka suara dan menyampaikan kepada Arthur pertanyaannya tentang kebebasan antar siswa untuk saling menantang. Arthur membenarkan pernyataan Gangsik tersebut. Tidak berhenti di situ, Gangsik kembali bertanya kepada Arthur, apakah dengan sistem yang berlaku itu, para siswa dari Korea juga diizinkan menantang siapapun yang mereka inginkan. Pertanyaan itu membuat Arthur terlihat sedikit kebingungan, seolah mempertimbangkan sesuatu yang belum ia pikirkan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, suasana bergeser ke Akademi Mutan Dunia. Langit mulai berubah gelap, menandakan bahwa malam telah menjelang. Di dalam kamarnya, Jaewo yang tampak kelelahan langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur. Jaewo merasakan hari itu sangat menguras tenaga. Sambil beristirahat, Jaewo mengarahkan pertanyaan kepada Kaiden dan Ka Artein, yang saat itu juga tengah merebahkan diri di atas tempat tidur, tentang apa yang telah mereka lakukan selama berada di Akademi Dunia. Dengan nada lelah dan menguap, Kaiden memberitahukan bahwa mereka tidur siang sejak kemarin dan baru terbangun saat Jaewo tiba. Mendengar hal itu, Jaewo merasa bahwa tidur yang mereka lakukan sudah melampaui batas wajar dari sekadar tidur siang. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar Jaewo. Saat Jaewo membukanya, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Tepat di depan pintu, Garis sudah berdiri menatapnya. Dengan raut gugup,
Jaewo menyampaikan pertanyaannya mengenai maksud kedatangan Garis. Garis lalu menjelaskan bahwa ia datang untuk melihat familiar milik Jaewo secara langsung dan bermaksud melakukan evaluasi pribadi. Menurut Garis, Jaewo seharusnya merasa terhormat karena mendapatkan penilaian secara langsung darinya. Pernyataan itu membuat Jaewo tampak bingung, belum sepenuhnya memahami apa maksud dari evaluasi tersebut. Pandangan Garis kemudian beralih ke arah familiar milik Jaewo. Di atas kasur, tampak Kaiden dalam wujud kucing bernama Kase Nitrat tengah menggaruk pipinya. Sementara itu, Kak Artane terlihat tertidur di atas sofa. Garis perlahan melangkah mendekati kasur dan menilai bahwa kucing itulah yang telah berhasil mengalahkan Lancelot. Jaewo menganggukkan kepala, membenarkan pengamatan tersebut. Namun, Garis menyipitkan matanya dan menyampaikan bahwa Kaiden bahkan terlihat lebih buruk daripada yang terlihat dalam foto. Penilaian tersebut memicu ekspresi kesal pada Kaiden karena merasa telah diremehkan. Garis kemudian menyatakan bahwa ia sebenarnya tidak menganggap Kaiden sebagai kucing yang spesial. Namun, dalam benaknya, Garis mengakui bahwa ia perlu memeriksa lebih jauh untuk memastikan apakah Kaiden merupakan hewan yang mengalami mutasi secara alami. Perlahan, sebuah energi khas mulai terpancar dari tubuh Garis, menyebar ke seluruh sudut ruangan. Jaewo yang menyaksikan fenomena itu tampak terkejut, menyadari bahwa Garis tengah menggunakan kemampuannya untuk melihat lebih dalam. Garis menutup matanya, mencoba menembus lapisan terdalam dari eksistensi Kaiden. Dalam hati, Garis menguatkan dugaan awalnya bahwa tidak ada sesuatu yang istimewa dari Kaiden. Namun tiba-tiba, mata Garis terbuka lebar dan ekspresinya berubah drastis. Sebuah energi asing yang kuat muncul dari dalam diri Kaiden, membuat Garis terperanjat. Dalam pandangan Garis, pancaran energi itu membawa pesan yang sangat jelas. Jika Garis berani menyakiti Jaewo, maka Kaiden tidak akan ragu untuk membunuhnya. Atau mungkin, Kaiden bahkan mempertimbangkan untuk membunuhnya saat itu juga. Merasakan intensitas dari ancaman tersebut, Garis benar-benar tidak menduga bahwa Kaiden menyimpan niat pembunuhan sedemikian kuatnya. Dalam hati, Garis akhirnya mengakui bahwa kucing itu bukan sekadar familiar biasa, melainkan sosok yang sempurna untuk pertarungan. Keberadaan Kaiden telah mengubah seluruh pandangannya terhadap Jaewo, serta potensi kekuatan yang ada di pihak mereka. Sesaat setelah kedatangan Garis ke kamar Jaewo, Kaiden dan Kartain langsung menatap Garis dengan pandangan sinis dalam wujud kucing mereka, sementara Jaewo yang berdiri di hadapan Garis terlihat gugup dan cemas. Di saat yang bersamaan, atmosfer kamar berubah drastis, ketegangan merayap perlahan, dan rasa canggung menyelimuti setiap sudut ruangan. Jaewo yang kini duduk berhadapan langsung dengan Garis tampak terdiam, menyimpan kebingungan di balik kegugupannya. Dalam hati, Jaewo bertanya-tanya mengenai maksud dari kunjungan Garis dan apa yang sebenarnya ingin dibicarakan. Garis kemudian membuka percakapan dengan menanyakan apakah benar nama Jaewo adalah Jaewo Seo. Dengan sorot mata yang penuh makna, Garis melanjutkan pertanyaannya, meminta pendapat Jaewo tentang kemampuan telepatinya sendiri. Mendengar hal itu, Jaewo menjawab dengan nada gugup, mengakui bahwa dirinya merasa masih memiliki banyak kekurangan untuk bisa berada pada level yang layak. Setelah pernyataan tersebut terucap, suasana kembali hening, seperti menandakan awal dari penilaian yang lebih dalam. Garis menatap Jaewo dengan ekspresi tenang, lalu menghela napas sembari menyatakan bahwa penilaian Jaewo terhadap kemampuannya memang tidak meleset. Menurut Garis, tidak mungkin seseorang bisa menggunakan kemampuan telepati secara benar tanpa memiliki kontrol dasar yang cukup kuat. Berdasarkan pengamatan sejauh ini, Garis mengetahui bahwa Jaewo baru mampu berkomunikasi dengan dua hewan saja. Sesaat kemudian, Garis mengerutkan dahinya, lalu menyampaikan bahwa fakta Jaewo berhasil mengalahkan Lancelot, hewan suci milik keluarga Lutrain, dengan menggunakan familiarnya, membuktikan bahwa kemenangan itu tidak bisa dikaitkan dengan kemampuan psikis milik Jaewo. Garis menilai bahwa keberhasilan tersebut lebih berkaitan dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh kucing milik Jaewo. Penilaian itu membuat Jaewo dan Kaiden, yang saat itu berada dalam wujud Kase Nitrat, menatap Garis dengan serius. Dalam benaknya, Jaewo mulai bertanya-tanya apakah Garis menyadari bahwa Kaiden bukanlah kucing biasa. Di sisi lain, Kaiden tampak tidak senang dan memandang Garis dengan tatapan tajam, sambil terus menimbang dalam hati apakah ia harus membunuh Garis saat itu juga. Tiba-tiba, tatapan Garis berubah tajam. Dengan suara tenang namun tegas, Garis menyatakan bahwa Kaiden adalah hewan yang mengalami mutasi secara alami, sama seperti mereka yang merupakan mutan. Pernyataan mengejutkan itu langsung membuat Jaewo, Kaiden, dan Kartain menatap Garis dengan ekspresi terkejut dan rasa tidak percaya. Kartain dalam hatinya mengakui bahwa meski mengejutkan, pernyataan Garis tidak sepenuhnya salah, karena bagaimanapun juga, mereka memang mutan yang lahir secara alami. Garis kemudian melanjutkan penjelasannya. Dengan dasar pemikiran tersebut, Garis menyampaikan bahwa ia ingin mengusulkan sesuatu kepada Jaewo. Dengan wajah kebingungan, Jaewo menanti penjelasan lebih lanjut. Garis lalu menyatakan dengan serius bahwa ia ingin Jaewo menyerahkan Kaiden kepada keluarganya.
Menurut Garis, belum ada bukti nyata yang menyatakan bahwa mutan hanya terbatas pada manusia, dan jika keberadaan Kaiden sebagai kucing mutan alami tersebar luas, maka akan banyak pihak yang mencoba merebutnya secara paksa. Berdasarkan penilaian Garis saat ini, Jaewo dinilai tidak memiliki cukup kemampuan untuk melindungi Kaiden. Namun, apabila Jaewo bersedia mengirimkan Kaiden ke keluarga Lutrain, maka Garis bersedia membayar dengan harga yang pantas. Lebih dari itu, Garis bahkan akan mengizinkan Jaewo untuk bergabung ke dalam keluarga Lutrain dan memastikan Jaewo mendapatkan perlakuan yang baik. Setelah mendengar tawaran tersebut, Jaewo hanya menunduk tanpa berkata sepatah kata pun, sementara Kaiden dan Kartein memperhatikan Jaewo dari tepi kasur. Beberapa saat berlalu, Jaewo masih terdiam dengan tatapan tertuju ke bawah, sedangkan Garis menunggu jawaban yang akan diberikan. Akhirnya, Jaewo mengangkat kepalanya dan menyampaikan bahwa ia tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Mendengar jawaban itu, Garis terlihat terkejut dan kembali meminta kepastian atas apa yang dikatakan Jaewo. Namun Jaewo dengan mantap menyatakan bahwa Kaiden adalah bagian dari keluarganya, dan karena itu, Jaewo akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberadaan Kaiden. Mendengar keputusan tersebut, Garis pun terdiam, seperti tengah mencerna dan mempertimbangkan kembali seluruh pemikirannya. Sambil mengalihkan pandangannya, Garis menyatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan jika Jaewo tetap menolak permintaannya. Namun, setidaknya Garis merasa lega karena mengetahui bahwa Jaewo memiliki sikap yang benar, meskipun kemampuan telepatinya masih kurang baik. Meski ditolak, upaya Garis tidak berhenti di situ. Setelah mendengar penolakan tersebut, Garis segera menyusun penawaran lain untuk Jaewo. Sebelum mengutarakan maksudnya, Garis tampak menatap ke arah Kaiden dan mulai berpikir. Tatapan itu langsung memancing reaksi dari Kaiden yang menunjukkan ekspresi kesalnya, sambil bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya ingin dilihat oleh Garis darinya. Tanpa banyak basa-basi, Garis akhirnya menyampaikan keinginannya kepada Jaewo, bahwa ia menginginkan keturunan dari Kaiden. Permintaan tersebut membuat Jaewo terkejut hingga kehilangan kata-kata, bahkan tak sempat memberikan reaksi apapun. Di sisi lain, Kaiden dan Kartein juga menunjukkan kebingungan atas maksud dari permintaan yang tidak terduga itu. Jaewo mencoba memastikan kembali, menatap Garis dengan ekspresi tak percaya, seolah tak yakin bahwa Garis benar-benar menginginkan keturunan dari Kaiden, seekor kucing. Garis, dengan raut wajah serius, membenarkan pertanyaan tersebut. Sementara itu, Kaiden dan Kartein semakin tidak mengerti, berusaha menebak apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Garis. Rasa terkejut yang Jaewo alami begitu dalam hingga membuatnya benar-benar terdiam. Di saat yang sama, Kaiden mulai menyadari maksud sebenarnya dari permintaan tersebut, dan rasa keterkejutan langsung menyerangnya. Mengetahui bahwa Garis ingin dirinya berkembang biak dengan seekor kucing betina membuat Kaiden nyaris tak mampu membayangkannya. Imajinasi tentang Kaiden yang akan memiliki 3 ekor anak kucing berwarna kuning bergaris memenuhi benak mereka, membuat Jaewo, Kaiden, dan Kartein tak sanggup lagi memikirkannya lebih jauh. Garis pun menjanjikan bahwa ia akan memberikan banyak hal sebagai imbalan, jika Jaewo bersedia memberinya keturunan dari Kaiden. Meskipun kompensasi tersebut tidak akan setara dengan jika Jaewo langsung menyerahkan Kaiden sepenuhnya, namun balasan yang ditawarkan tetap layak untuk dipertimbangkan. Mendengar keseriusan Garis dalam permintaannya, Jaewo hanya bisa terdiam, kehilangan kata-kata. Di sisi lain, Kartein dan Kaiden tampak gemetar, menahan amarah bercampur rasa muak terhadap keinginan Garis yang terkesan keterlaluan. Tak lama kemudian, Garis mulai berjalan meninggalkan kamar Jaewo, sambil meminta agar Jaewo benar-benar memikirkannya secara matang sebelum mengambil keputusan. Sesaat sebelum benar-benar pergi, Garis sempat melirik ke arah Kaiden, mengamati ekspresinya. Tampak jelas, Kaiden menatap balik dengan sorot mata tajam yang menyimpan aura mengerikan. Berbeda dari Kaiden, Garis justru menyimpan pemikiran dalam hatinya, bahwa melihat semangat juang yang dimiliki Kaiden serta potensi serangan mendadaknya kapan saja, membuat segalanya terasa menarik. Garis bahkan berjanji dalam hati bahwa ia akan mencarikan pasangan kucing yang cocok untuk Kaiden. Beberapa saat kemudian, Garis meninggalkan kamar Jaewo dan menutup pintunya rapat-rapat. Tak berselang lama, tawa puas terdengar dari Kartein yang mengetahui niat Garis untuk mencarikan pasangan kucing bagi Kaiden. Reaksi itu justru membuat Kaiden semakin kesal. Tubuh Kaiden bergetar menahan amarah, sementara Jaewo hanya diam membisu tanpa memberikan tanggapan apapun. Setelah meninggalkan kamar, Garis menghentikan langkahnya sejenak dan mulai berpikir. Dalam hatinya, Garis mengakui bahwa tatapan Kaiden yang begitu tajam dan intens belum pernah ia lihat dari familiar manapun. Bagi Garis, hal itu menandakan bahwa Kaiden adalah familiar petarung yang sempurna. Ia percaya bahwa semangat juang yang dimiliki Kaiden, ditambah dorongan kuat untuk menghabisi lawan, sangat mungkin menjadi faktor utama yang menjadikan Kaiden sebagai kucing mutan alami. Di tengah lamunannya, Garis dikejutkan oleh suara seseorang yang tiba-tiba menyapanya. Sosok itu adalah Joro, yang kebetulan berada di sekitar kamar Jaewo. Kehadiran Garis di tempat itu memicu rasa penasaran Joro, yang kemudian bertanya-tanya mengenai tujuan kedatangan Garis.
Garis menjawab bahwa ada beberapa hal yang harus ia selesaikan. Sebaliknya, ia juga menanyakan alasan keberadaan Zoro di tempat tersebut. Zoro pun menjelaskan bahwa ia datang untuk menyampaikan sejumlah instruksi kepada para siswa dan instruktur dari Akademi Mutan Korea. Mendengar jawaban itu, Garis menatap Zoro dengan tajam, seolah menyimpan pertanyaan yang belum terucap. Garis kembali melangkah pergi dengan tenang, sembari menyampaikan bahwa Zoro telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kepergian Garis membuat Zoro terpaku. Pikirannya dipenuhi pertanyaan mengenai maksud sebenarnya dari tindakan Garis yang memilih pergi sendirian. Ada sesuatu yang belum terjawab, dan rasa penasaran itu mengendap dalam benaknya. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan besar yang dipenuhi cahaya lembut, seluruh anggota OSIS dari Akademi Mutan Dunia telah berkumpul. Mereka duduk dalam formasi yang teratur, membentuk suasana yang serius untuk mengevaluasi situasi terkini. Di antara mereka, Lia tampil sebagai sosok pemimpin yang tegas. Lia menegaskan bahwa Subin, siswa dari Akademi Korea, telah berhasil mengalahkan Jessica, salah satu unggulan mereka. Berdasarkan itu, Lia merasa yakin tidak akan ada lagi pihak yang berani menantang Akademi Mutan Dunia dalam waktu dekat. Namun, Lia juga menyampaikan pandangannya bahwa meskipun 10 peringkat teratas masih dapat dikendalikan, mereka perlu meningkatkan kewaspadaan dan sebisa mungkin menghindari konflik dalam kegiatan akademik sehari-hari. Saran tersebut diterima dengan baik oleh seluruh anggota OSIS yang lain, yang tampak menyetujui pentingnya menjaga stabilitas internal di tengah meningkatnya tensi antar akademi. Suasana rapat mendadak berubah ketika seorang anggota OSIS masuk dengan langkah tergesa. Nafasnya memburu saat memanggil Lia, Ketua OSIS Akademi Mutan Dunia. Dengan nada serius, anggota itu mengumumkan bahwa mereka baru saja menerima sebuah surat tantangan resmi yang lain. Kabar tersebut membuat Lia menarik napas panjang, lalu menyimpulkan bahwa para siswa dari 10 peringkat besar telah bergerak lebih cepat dari perkiraannya. Namun, pernyataan mengejutkan muncul dari salah satu anggota OSIS yang lain. Ia menyampaikan bahwa kenyataannya justru sebaliknya. Ucapan itu segera menimbulkan pertanyaan dari anggota lainnya, yang mencoba memastikan apakah maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa surat tantangan itu bukan berasal dari salah satu siswa internal mereka. Anggota OSIS itu membenarkan, dan dengan suara mantap menjelaskan bahwa tantangan tersebut dikirimkan oleh seorang siswa dari Akademi Korea, ditujukan langsung kepada Glant Gesmorp. Pernyataan itu membuat seluruh ruangan terdiam dalam keterkejutan. Tak satu pun dari mereka yang menyangka hal seperti ini akan terjadi. Beberapa di antaranya bahkan terlihat tertegun, menyadari bahwa mereka sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan tersebut sebelumnya. Ini merupakan kali pertama siswa dari Akademi Korea secara resmi mengirimkan tantangan kepada 10 besar Akademi Mutan Dunia, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Di tengah keterkejutan yang menyelimuti ruangan, Lia yang masih diliputi rasa penasaran segera bertanya mengenai identitas siswa pemberani yang berani mengajukan tantangan tersebut. Salah satu anggota OSIS lalu menyampaikan jawaban yang mengejutkan semua orang. Surat tantangan itu berasal dari Jaewo. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.